ayat 49. Kalau pembahasan itu kan abang juga sudah tahu. Itu kan asbabun nuzul kan sebelum diberitahu. Itu kan ada Ya, orang. asbabun nuzul itu ya silakan. Asbabun nuzul versi siapa? Jangan asal ngomong. Saya sudah jadi Islam 18 tahun. Kamu pikir saya baru membaca ayat Al-Quran itu baru sekarang? Enggak, dari dulu. Saya sebelum kamu counter dengan asbabun nuzul, mau tafsir, saya sudah pasti baca. Silakan kamu pakai asbabun nuzul versi mana? Gini bang, kalau menurut abang, abang kan sudah baca asbabun nuzul ayat tersebut turunnya karena apa bang? Loh, kalau misalkan berbicara dari kamu yang sendiri yang telah mengcounter saya, harusnya kamu yang berani menunjukkan, membantah dalil saya. Ya kan, abang kan mengatakan bahwa abang sudah membacanya. Kalau abang sudah membaca, otomatis. Loh, sekarang saya tanya sama kamu, kamu tahu isi surah Al-Ahqaf ayat 9 apa? Al-Ahqaf ayat 9 itu kan ditanyakan mengenai apa yang akan terjadi kepada kami. Dan Rasul kan mengatakan bahwa aku pun tidak tahu tentang apa yang akan terjadi kepada aku. Yang itu kan bang? Yang mana? Yang surat Al-Ahqaf itu kan? Salah. Kamu baca qul ma kuntu bid'am minar rusuli wa ma adri ma yuf'alu biwalibikum in atabi'u illa ma yuha ilayya wa ma ana illa nazurun mubin. Pertanyaan saya, kalau kamu mengatakan ini sebelum diwahyukan, sedangkan ayat tersebut berarti katakanlah Nabi Muhammad, aku bukanlah rasul yang pertama di antara para rasul. Ya. Dan aku tidak tahu apa yang akan diperbuat Allah kepadaku dan kepadamu. Aku hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Artinya apa? Muhammad sudah menerima wahyu, tetapi Muhammad tidak tahu apa yang akan diperbuat Allah kepadanya dan kepada umatnya. Nah, sekarang saya tanya sama kamu, asbabun nuzul mana yang kamu baca yang mengartikan ayat itu, menjelaskan bahwa ayat itu turun karena Muhammad belum mendapatkan wahyu? Dari mana? Saya paham bang, ayat itu berkenaan dengan proses penurunannya wahyu. Ya di mana asbabun nuzul mana? Versi mana yang kamu baca? Mana datanya? Kalau saya belum bisa on cam bang, baru. Ya nggak usah on cam, nggak apa-apa. Kamu asbabun nuzul dari mana? Handphone saya bentar. Saya nggak peduli dengan handphone. Saya tanya sama kamu, Islam itu mengandalkan handphone atau tidak? Ya kalau kitabnya ada di handphone ini bang. Kalau saya keluar, ya kalau kitabnya memang tidak ada secara mushaf. Kamu nggak punya kitab Al-Quran yang mushaf. Ya banyak kan aplikasi bang, aplikasi kalau. Oh, jadi kamu nggak punya mushafnya? Kalau mushafnya kebanyakan di aplikasi bang. Kalau saya kebanyakan kitab tafsir Ibnu Katsir yang lain-lain. Ya silahkan, kitab tafsir Ibnu Katsir yang mana yang menjelaskan seperti yang kamu katakan. Kok susah sih? Masalahnya kalau saya keluar dari tab saya ini berarti. Saya tanya sama kamu punya kitab tafsir itu secara buku atau aplikasi? Aplikasi bang. Ya udah, keluar sebentar, kamu tunjukkan, kamu bacakan. Saya juga punya, jangan kamu salah. Saya juga punya. Saya dari tadi buka, yang kamu jelaskan itu nggak ada, iris kuping saya. Kalau sampai ada, baru kamu bisa keluar. Ya, silakan buktikan. Surat Al-Ahqaf ayat berapa tadi bang? Nah, surah Al-Ahqaf ayat berapa? Turun kamu, wasting time. Islam ini selalu lah, mereka pikir kita itu sama seperti mereka, nggak ada kerjaannya cuma muter-muter 7 kali, ya, bentok-bentokin pala ke tanah 5 kali sehari. Mereka pikir kami sama seperti kamu. Enggak, saya punya waktu yang lain. Saya pikir kamu sudah nangkep dari tadi. Saya sudah ulang-ulang nggak dari tadi? Surah apa ayat berapa? Sudah saya ulang-ulang. Lebih dari 3 kali saya sudah ulang-ulang. Masih aja nanya. Surah berapa ayat berapa tadi? Kan aneh. Saya udah ulang. Masalahnya saya nggak ngomong cuma sekali. Saya sudah ulang-ulang 3 kali lebih. Dalam surah Al-Ahqaf ayat 9, dalam surah Al-Ahqaf ayat 9, dalam surah Al-Ahqaf ayat 9. Saya bacakan bahkan ayat fullnya. Masih aja nggak nangkap. Makanya saya suka bingung kenapa kalian itu memaksakan bahwa kalian itu adalah umat yang dipilih dan umat yang rahmatan lil alamin, mengikuti junjungan kalian. Kalian aja nggak bisa memahami kok konteks iman kalian sendiri gitu loh, secara dasar gitu. Berarti dari tadi kamu asal ngomong kan? Kalau kamu tahu, harusnya kamu nggak usah nanya lagi gitu loh. Oh iya, ini Al-Ahqaf ayat 9, saya tahu asbabun nuzulnya. Ini masih nanya. Al-Ahqaf ayat berapa tadi? Ah, berarti kamu bohong, sudah ketahuan itu. Oke, kita lanjut ya teman-teman yang baru bergabung, terima kasih. Tatap layar dan giftnya, terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih ucapan ulang tahunnya ya, terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Shalom, subhanallah. Assalamualaikum Bang Yosep Merucep. Ya. Waalaikumsalam wabil masihi ilal haqiqi wa barakatuh. Subhanallah. Kenapa? Thank you Kak Yani. Kamu murtad ya? Ya, kenapa dengan saya murtad? Nauzubillahi min zalik. Cepat bertobat lagi Bang Yosep. Ya, saya nggak mau, saya kembali ke hidup saya yang dulu.
karena saya telah ditebus oleh darahnya yang mahal dalam 1 Petrus 2. Kita baca ya. Kamu mau baca nggak dalam surat Rasul Petrus? Yesus itu kan utusan. Kenapa kamu percaya sebagai Tuhan? Ya, silakan kamu buktikan itu, tapi kamu open cam dulu yang pertama. Silakan dibuka kameranya. Sudah, itu aja yang saya sampaikan. Bertobat, masuk ulang lah. Kalau nggak berani, silahkan kamu habis dari live saya, kamu cari istri yang baru yang bisa menafkahi kamu. Bukan menafkahi, sorry, memuaskan kamu. Karena tampaknya sepertinya kamu kurang dipuasin, makanya kamu cari kepuasan di roomnya Joseph ya. Kita diskusi, kalau kamu menarasikan sesuatu, kamu harus berani bertanggung jawab. Jangan hit and run ya, jangan seperti junjungan kamu. Habis berbicara sesuatu, nggak berani lagi. Oke? Nandar ini apa ya? Saya nggak mau dulu sama Nandar ya. Males, nggak ada isinya. Ngomongin tentang suri tauladan aja nggak jelas. Sekarang mau ngomongin apa? Nabi palsu, Paulus. Aduh, di tengah kondisi kayak gini pasti nanti saya kena report ya teman-teman. Jadi saya menghindari dulu. Saya nggak mau akun saya dikorbankan. Salve Joseph, salve Kak Lovely Cute Bo, salve Kak Shalom. Saya orang tua masih Islam, masih Islam. Orang tua saya masih Islam. Kenapa? Tapi orang tua saya perlahan-lahan meninggalkan syariat Islam, sudah tidak berkerudung, sudah tidak rajin sholat. Ya doakan aja ya, semoga mereka sadar seperti saya. Karena setiap kali mereka juga mengusik iman saya, mempertanyakan kenapa sih percaya Yesus, ya saya juga melakukan hal yang sama ya. Kita to be fair aja gitu. Saya selalu punya prinsip kalau nggak mau dicubit, jangan nyubit gitu. Ketika mereka mempertanyakan alasan saya percaya dengan Yesus, saya pertanyakan balik, kenapa kamu percaya dengan ilah yang bahkan sampai dengan titik ini tidak mampu menolong saya yang katanya murtad, yang kamu doakan berkali-kali, tapi saya nggak kembali jadi Islam. Ya, terus ya saya bawalah dalam kitab mereka yang katanya suci itu kan ada dalilnya ya teman-teman, bahwa kalau misalkan ada orang yang tidak menerima Islam sebagai agama buat teman-teman Kristen, jangan khawatir, jangan mau tertipu dengan bualan narasi mereka yang mengatakan bahwa kita menutup diri kita. Enggak, kita nggak pernah menutup diri loh. Perhatikan ya, simak ya. Saya, kamu, Anda semua yang mengikuti Kristus sebagai satu-satunya jalan dan kebenaran, ketika mereka mengeluarkan dalil, katanya orang-orang seperti kita itu tertutup, yang mereka katakan kafir, suruh mereka baca surah Al-Baqarah ayat 7. Saya ulangi ya, suruh mereka baca Al-Baqarah ayat 7. Di situ teman-teman juga boleh buka, boleh baca, renungkan. Yang menutup hati, pendengaran, penglihatan, ya, secara singkat, yang pada akhirnya menolak Islam itu bukan karena atas kehendak bebas, tapi karena Allah sendiri yang menutup. Silakan dibaca. Atau ada Islam yang mau bantah narasi saya, yang bilang bahwa pemahaman saya salah, silakan. Nih, seperti Rafa Muhammad Pasha, saya undang kamu naik ya. Coba bantah. Dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-7, kamu baca di situ, kamu renungkan alasan kenapa kenapa orang-orang ateis, kenapa orang-orang yang di luar sana masih belum menerima Islam, itu bukan karena orang tersebut, tapi karena Allah kalian. Ini saya ulangi lagi ya, ini saya ngomong udah lebih dari 2 kali. Saya ulangi lagi, terakhir kalinya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 7, surah kedua dalam Al-Quran ayat yang ke-7, di situ tertulis Allah menutup hati, mengunci telinga, dan seterusnya. Ya, atau kebalik ya, mengunci hati dan menutup telinga itu karena Allah. Jadi kalau misalnya ada orang yang tidak menerima Islam, itu salahin bukan orang itu. Jangan salahin saya, salahin siapa? Rafa nggak berani naik, oke. Buzzer, oke. Kalau ngomongin buzzer kita lihat, kalau buzzer itu kan cuma bisa komentar, akun fake seperti Yox ini ya. Jadi sama, ini juga fake berarti ini buzzer. Kenapa di Quran ada sapi betina dijadikan surat? Nggak tahu. Ya, nggak cuman hewan. Di sana juga lengkap kok. Kayak perabot-perabot Asko itu dulunya S Hardware. Mungkin terinspirasi dari kitab mereka yang katanya suci, kan ada ayat kursi, ada apalagi lemari, perabotan lengkap semua di situ. Manual book ya, manual book untuk kalian berbelanja itu kalian ada semua di situ. Sapi betina, laba-laba, kuda perang, semut, apalagi madu, apalagi lebah, kursi, lemari, meja, bentar lagi semuanya ada di situ ya. Ya palu gada, apa lu mau gua ada gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Masa Nabi Isa dijadikan Allah? Ya ini bukan Nabi Isa. Masalahnya kami tidak pernah menjadikan Isa sebagai Allah. Isa itu bukan siapa-siapa ya. Yang kami
katakan sebagai Allah dan Tuhan, itulah Yesus Kristus gitu. Salve Kak Joseph, salve Kak Brown. Ya, terima kasih teman-teman ucapannya, terima kasih. Tuhan Yesus berkati, terima kasih. Semoga di umur yang ke-20 ini saya semakin berada dalam lindungan Tuhan dan juga tidak mempunyai keinginan untuk mempunyai 11 istri ya. Karena kalau sampai punya ya hati-hati ya, nanti kalah saing kita. Soalnya saya masih muda, masih berjiwa muda. Kalau saya dikatakan kekuatan saya setara 30 laki-laki, teman-teman percaya kan? Nah, jangan percaya dengan yang di abad ke-7 mengatakan setara 30 laki-laki tapi usianya sudah 40 lewat. Nah, itu pasti ada indikasi memakai obat-obat tertentu gitu ya. Thank you Kak Yani, thank you. Lihat Joseph gak pede dengan kepercayaannya, pura-pura jadi orang Timur Tengah. Yesus itu orang Timur Tengah, kamu nih ngomong apa Islam? Jangan menganggap Timur Tengah itu milik kalian. Timur Tengah itu pada mulanya dan selalu itu milik Tuhan. Allah kami universal, Allah kami itu adalah Allah segala bangsa, bukan Allah kamu ngumpet di balik kewarganegaraan Timur Tengah. Di sana, paspornya mungkin visanya di sana ya kan? Karena kan ada, aku diperintahkan untuk menyembah Tuhan pemilik negeri Mekah gitu. Kalau Tuhan kami itu bukan pemilik negeri tertentu, bukan pemilik negeri Israel. Tuhan Allah kami itu adalah milik segala sesuatu. Kepunyaannya adalah langit dan bumi. Segala sesuatu itu adalah dijadikan melalui Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus adalah pemilik segala sesuatu. Kalau Tuhan kamu kan kayak apa ya, gangster lokal gitu loh. Berarti Yesus kadrun dan beda. Kalau Yesus itu tidak suka ikut campur dengan urusan ajaran orang lain, dan Yesus itu mengajarkan kasih gitu. Jadi Yesus itu bukan seperti kadrun-kadrun yang dinisbatkan kepada kamu dan kepada golongan-golongan kamu gitu. Kenapa dikatakan kadrun? Karena kalian itu sangat mengistimewakan budaya Timur Tengah seolah-olah itu bagian dari agama gitu. Sehingga ketika kalian datang ke suatu tempat daerah tertentu, kalian merasa terusik dengan budaya yang kalian lantas mengkafir-kafirkan. Nah gitu. Itu kalau misalnya ada orang Samaria, orang Roma, orang mana lagi, orang Asia, Yesus itu tidak pernah menutup dari mereka semua ya. Bahkan wanita dari Samaria pun Yesus terima, nggak pernah Yesus komentari kamu harus jadi orang Yahudi, nggak pernah, karena beda. Jadi alasan kenapa disebut kadrun itu karena seperti kalian, itu memaksakan bahwa budaya Timur Tengah itu harus ada di negeri orang lain dan itu menjadi bagian agama kan gitu. Itu kan alasan kalian disebut kadrun. Loh kan saya dulu bagian kadrun, jadi saya tahu kenapa saya disebut kadrun. Joseph, itu asumsi kamu. Kak, saya kan dulu mantan kadrun. Dulu gak ingat yang demo 212 siapa yang ini ikut? Saya ikut salah satunya. Oke, kita lanjut ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih yang sudah ikut tertawa ya, ikut terhibur. Terima kasih ya. Jadi itu ya, bukan karena suku-kocok dia jadi Timur Tengah disebut kadrun, enggak. Alasan disebut kadrun ya karena itu tadi, sudah saya jelaskan alasannya. Kenapa saya bisa tahu? Ya karena saya dulu bagian dari kalian. Aduh Kak Lovely Cute Bo, ini sepertinya bahasanya lebih tinggi, lebih intelektual daripada tulisan cacing ya. Tapi saya rasa ini adalah doa yang baik. Terima kasih Kak Lovely ya. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih ucapannya. Saya tahu kalau unsur-unsurnya ada singgungan dengan tetangga sebelah, pasti itu kalau nggak mantra ya rapalan gitu kan. Kalau itu saya yakin itu lebih daripada itu ya. Itu ultah Yosef, selamat ultah. Kok saya mengucapkan selamat ultah balik ya, terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Islam berjaya di Eropa karena imigran. Saya karena imigran. Coba tanya sama tuh Kak Lovely tuh. Kak Lovely di negara bagian Eropa tuh, di Belanda tuh, tanya. Kalau nggak karena imigran kalian nggak berjaya, itu aja gitu. Ya, bukan karena orang-orang di sana tuh menerima kalian, enggak. Faktanya itu imigran itu lebih tinggi, ya. Gitu, hanya sekian persen lah. HBD Joseph Cahyang Guanteng Pol, terima kasih, semangat spirit. Jangan ngomong saya guanteng, nanti ada yang tersinggung, nanti dia bangkit, kita berabe. Apapun yang kita punya kalah dengan seorang laki-laki paruh baya yang baru keluar dari goa dan dikatakan memiliki kejantanan kekuatan setara dengan 30 laki-laki. Kalah, saya kalah. Pokoknya kalah lah aktor-aktor itu ya, yang teman-teman tahu ya, kalah. Gitu ya, kalah dengan seorang paruh baya yang baru keluar dari goa dan dikatakan punya
Kekuatan setara 30 laki-laki. Gitu. Ya, wow, Joseph Ulta, selamat ulang tahun. Yesus selalu berkati, sehat selalu, bahagia dalam lindungannya. Amin. Terima kasih Kak Toko Mama Lauren, terima kasih Kak Lovely, terima kasih teman-teman ya. Gift-nya ini nggak ada Islam yang mau kado saya tuh nggak berharap aset atau nggak berharap benda ya. Kado saya itu semoga kalian cepat sadar gitu ya. Ingin saya itu bukan soal harta, bukan soal sesuatu yang fana, tapi kode saya itu semoga banyak orang-orang seperti saya yang jiwanya terpanggil untuk mengikuti Tuhan Yesus. Dan orang-orang seperti saya yang saya maksud itu adalah orang-orang yang tadinya membenci kemudian menjadi cinta. Sesuai dengan ungkapan ya, salah satu ungkapan ya, benci lama-lama jadi cinta gitu. Nggak apa-apa, kamu benci Yesus gak apa-apa. Kami orang Kristen nggak pernah masalah kalian benci dengan Yesus. Kami justru persilahkan kalian benci Yesus sebenci-bencinya. Kenapa? Karena kami percaya bahwa suatu saat nanti ya seperti kata ungkapan yang tadi saya bilang, benci lama-lama jadi cinta gitu. Dan itu yang saya sudah alami gitu ya. Nah gini, haters itu kalau teman-teman, nah kalau kita ngeliat kehidupan sosial di sosmed gitu, haters itu adalah fans yang malu-malu gitu. Karena haters itu lebih daripada fans. Fans garis keras itu kalah sama haters. Haters itu selalu mencari-cari gitu kan, sibuk mencari-cari kesalahan itu dengan cara apa? Pasti ngikutin ya kan, keseharian orang tersebut yang dibencinya. Nah itu sama seperti kalian itu mencari-cari kesalahan Yesus dengan tiap hari kalian membuka dan membaca Alkitab. Tapi kalian tahu, seburuk-buruk apapun yang kalian usahakan untuk seolah-olah Yesus itu kalian cari-cari kesalahannya, kalian tidak akan menemukan satu pun. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu adalah satu-satunya manusia yang tanpa noda. Diakui kan? Kemarin aja waktu saya diskusi dengan Yusuf PI aja diakui kok. Ya, secara nggak langsung Yusuf PI, Nandar itu mengakui. Kalau teman-teman perhatikan dan nonton ulang, silahkan nonton ulang live-nya untuk menambah wawasan, nggak apa-apa. Di skip aja pas bagian Nandar atau Yusuf PI ya. Nanti kalian downgrade. Enggak, tapi saya serius. Kalau teman-teman simak ulang lagi, nonton ulang lagi, itu ada part di mana mereka mengakui secara nggak langsung ya, gimana bisa Muhammad nabi biasa dibandingkan dengan Yesus yang kalian jadikan Tuhan. Memang kalimat itu seolah-olah kalimat yang mengisyaratkan bahwa kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Tapi mereka tidak bisa menutup fakta bahwa sekalipun kami membuat seolah-olah Yesus itu Tuhan dalam tanda kutip, secara fakta tertulis itu tidak terbantah bahwa Yesus itu memang Tuhan. Kenapa? Karena dari diskusi saya dengan Yusuf PI dan Nandar, mereka tidak satu pun membantah ayat-ayat yang saya keluarkan. Betul nggak? Saya tidak meninggikan kemampuan saya dalam berdebat, bukan. Maksudnya dalam Alkitab itu loh, dalam perkataan Yesus sendiri, dalam firman-Nya ya dan amin itu, bahwa saya berulang kali, saya terus-terusan menghajar mereka dengan perkataan Yesus sendiri di dalam Alkitab yang tinta merah itu. Mereka tidak satu pun bantah ayat-ayat itu. Berarti memang menjadi salah satu poin bahwa memang Yesus satu-satunya manusia di muka bumi ini yang tidak berdosa. Karena di dalam firman Allah yang menjadi manusia. Gitu loh. Ya, terima kasih Kak nih, terima kasih teman-teman semuanya. Sudah pintar orang Muslim Sep, sudah tahu baca kita, berarti dia sudah tahu di situ kebenaran. Iya, itu dia. Makanya gini, kalau dikatakan sudah pintar, belum. Sebagian oke, gitu. Sebagian karena mereka mau naik kelas gitu ya. Tinggal kelas. Saya salah satu yang naik kelas. Teman-teman kan sudah naik kelas duluan lebih daripada saya. Kalau saya karena dulu harus masuk kelas 1 ibaratnya gitu ya. Kalau teman-teman sudah dari awal daftar sekolah sudah langsung akselerasi istilahnya. Kalau saya harus dari awal dulu seperti kelas-kelas biasa gitu. Nah sama seperti saya, orang-orang selain saya yang masih Islam itu mereka masih di kelas yang sama seperti saya dulu. Jadi belum naik kelas gitu. Dalam perkataan Yesus tidak pernah menganggap dirinya atau Tuhan atau kerasukan Tuhan. Iya, dalam perkataan Joseph, sampai saya detik ini hidup, saya tidak pernah mengaku diri saya sebagai manusia. Ada yang salah? Bapak Prabowo atau siapa jajaran menteri atau orang-orang penting atau kalian sendiri untuk mengaku diri kalian manusia supaya saya tahu kalian itu manusia. Saya nggak perlu mendengar itu kan? Jadi paham ya? Maksudnya gini, yang dinamakan hakikat, yang dinamakan kekuasaan, yang dinamakan kepunyaan itu tidak perlu orang lain tahu ya. Makanya saya selalu bilang sama Islam, wake up, sadar. Sesuatu yang terhormat itu tidak akan pernah meminta dihormati. Paham? Saya ulangi, sesuatu yang terhormat, seseorang yang terhormat, seseorang yang punya value itu tidak perlu mengakui dirinya. Dia hanya perlu diakui gitu loh.
Nggak perlu mengakui dirinya punya kehormatan, dirinya punya kekuasaan, dirinya punya kewenangan supaya dihormati. Justru yang terjadi bukannya dihormati, malah ilfil orang lain, paham? Itu secara manusiawi loh, apalagi Tuhan. Ngerti? Kedatangan Yesus itu bukan lagi untuk minta disembah, minta diakui sebagai Tuhan. Bukan. Kedatangan Yesus untuk mendeklarasikan apa yang telah lama bangsa Israel nantikan. Ngerti? Jadi, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus mengkonfirmasi, contoh kamu baca dalam Injil Yohanes, ketika Tuhan Yesus dikatakan sebagai guru dan Tuhan, kemudian Yesus mengkonfirmasi dalam Yohanes 13 ayat 13. Atau ketika teman-teman baca dalam Injil Yohanes bab 4, ketika Tuhan Yesus berbicara dengan seorang perempuan di dekat sumur, kemudian Tuhan Yesus mengatakan, kemudian perempuan itu mengatakan, aku tahu apa yang dikatakan itu karena seseorang yang telah dinantikan, seorang Mesias itu akan mengatakan kepada kami. Kemudian Yesus mengatakan, akulah dia yang berbicara kepada kamu. Artinya apa? Yesus itu hanya perlu mengkonfirmasi apa yang orang lain katakan tentang dirinya. Ya, ngerti? Sama seperti dalam Yohanes 20 ayat 28 sampai 29. Ketika Tuhan Yesus menampakkan diri di tengah-tengah para rasul, di tengah-tengah para murid setelah kebangkitannya. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Rasul Thomas yang tidak percaya, yang pada saat Tuhan Yesus menampakkan diri dia tidak ada. Kemudian Thomas mengatakan, ya Tuhanku dan Allahku. Yesus mengatakan dalam Yohanes 20 ayat 29, karena kamu telah melihat maka kamu percaya, berbahagialah mereka yang telah melihat berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Artinya apa? Yaitu Yesus hanya mengkonfirmasi. Sama seperti kamu bilang misalkan, Joseph, kamu pintar banget gitu. Saya tinggal menunjukkan saya ini beneran pintar. Sama seperti ketika kamu mengatakan orang lain itu kaya, ya saya tinggal menunjukkan kekayaan saya sehingga kamu mengatakan saya kaya itu seperti apa, gitu loh. Ya, itu analogi yang sederhana dan mudah gitu. Oke, Islam paham ya. Jadi saya nggak perlu mengakui diri saya manusia supaya kalian melihat saya sebagai manusia, betul kan? Gitu, kocak aja gitu. Masa saya harus setiap saya live saya harus mengaku diri saya sebagai manusia gitu. Ya nggak perlu ya, ngerti Islam. Kalau masih nggak paham ya sudah, karena kalian Islam ya. Itulah karena kalian Islam. Kalau kalian mau paham ya kalian jadi Kristen seperti saya gitu. Jadi teman-teman nggak usah worry, nggak usah khawatir. Kok mereka nggak paham-paham Joseph ya? Mereka Islam mau membuat apa lagi kita? Ya, jadi teman-teman nggak usah penasaran, nggak usah bertanya-tanya, nggak usah bingung, nggak usah gelisah, gundah dan seterusnya. Karena mereka Islam ya mereka nggak akan paham. Gitu. Kecuali kalau mereka paham ya mereka bukan lagi Islam gitu ya. Gitu. Salve teman-teman, shalom. Yosef 2 hari lalu saya mimpi jumpa dengan Yesus dengan menunggang kuda putih plus malaikatnya. Itu menjadi mimpi ya, wahyu pribadi mungkin, bukan wahyu umum. Silakan saja mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Artinya Tuhan Allah kita itu begitu nyata. Gitu. Ini Nandar mengundang saya berulang kali. Tolong sampaikan ya pengikut Nandar. Nanti kalau misalnya ada buzzernya Nandar ke sini, bukan saya takut dengan Nandarnya, saya takut dengan akun saya, takut terungkap gitu. Karena saya udah beberapa kali live dengan Nandar itu saya yang selalu kena report. Padahal bahasa saya itu bukan bahasa kasar. Gitu ya, saya hanya takut dengan akun saya aja gitu. Masa Tuhan Yesus kawin? Yesus itu kan tidak mengikuti jalan yang disediakan oleh junjungan kamu, tukang kawin. Yesus kawin, kalau enggak ya berarti kamu pembohong kayak junjungan kamu. Gini ya teman-teman, kalau misalkan ada Islam mengatakan Yesus kawin, Yesus ini, ya silahkan suruh dibuktikan gitu. Di mana? Zaman dulu, jangan bilang nggak ada buktinya dihilangkan. Nggak, zaman dulu itu sudah ada sensus. Sudah sensus loh. Kamu baca kan, orang Kristen tahu kan Alkitab di mana ayat tertulis bahwa pada saat Tuhan Yesus hendak dilahirkan dikandung dalam rahim Maria, di situ dilaksanakan sensus penduduk oleh wali negeri Kyrenia, ya kan ya? Kalau nggak salah saya lupa. Pokoknya ada sensus penduduk dalam Alkitab dicatat. Artinya apa? Di zaman Yesus sebelum lahir aja sudah ada sensus penduduk, apalagi setelah kelahirannya di usia 30 tahun. Kalau Yesus menikah atau Yesus kawin, ada catatan penduduk. Ngerti? Secara historis tidak pernah ada catatan Yesus itu menikah. Sudah dibantah oleh para ahli. Ngerti Islam? Makanya saya beberapa waktu lalu nantangin Nandar, tapi Nandar keok, nggak berani. Selalu bilang entar. Waktunya belum tiba. Ngomongin yang lain dulu, ngomongin Nabi palsu, Paulus, dan seterusnya. Jadi kalau misalkan mau ngomong Yesus kawin, saya selalu ready 24 jam saya ada di sini kalau kalian mau ya. 24 jam itu hiperbola aja. Sebenarnya kalau mau janjian terserah gitu untuk membuktikan Yesus beneran kawin gitu ya. Si Nandar ini. Ya, kita lanjut ya. Shalom teman-teman semuanya.
Kirenius ya, Kirenius bukan Kirene. Kirenius kok Kirene. Betul, wali negeri Kirenius. Ditolak Joseph dengan penuh alasan. Alasan saya masuk akal loh, Litel Ginan. Gak kayak kamu. Kamu itu akun fake loh, sama kayak junjungan kamu. Kenapa Islam itu suka pakai akun fake ya? Akun asli aja mereka nggak kelihatan identitas, apalagi akun fake makin-makin loh. Apa kamu ngikutin junjungan kamu itu? Suka nge-fake. Aku naik dari dulu nggak pernah mau, tapi jadi jihadis typing. Buat apa gitu loh? Salve Om Don, salve. Terima kasih Kak You and Me. Terima kasih teman-teman semuanya. Tuhan Yesus berkati. Sekarang Ucup takut sama Joseph. Ya nggak jadi masalah. Karena bukan saya yang harusnya mereka takuti, tapi Tuhan Yesus Allah yang menjadi manusia yang mereka takuti. Yesus dilahirkan, betul. Yesus itu dilahirkan karena dalam kemanusiaannya ia menjadi sama. Ya. Dalam kemanusiaannya Yesus menjadi sama seperti kita. Ibrani 2 ayat 14, teman-teman boleh baca, boleh buka. Di situ tertulis, karena anak-anak itu terdiri dari darah dan daging, maka Yesus mengambil bagian yang sama, supaya oleh karena kematiannya ia dapat mengalahkan maut. Jadi kedatangan Yesus bukan hanya sekedar untuk memberitakan Injil, bukan. Mewartakan keselamatan, bukan, tetapi dia membuktikan keselamatan hanya melalui Yesus. Karena Yesuslah yang mengalahkan maut. Karena inti dari keselamatan, teman-teman perhatikan, bukan hanya kita dipulihkan, dibebaskan dari dosa, bukan. Tapi kita diserupakan supaya sama seperti Kristus. Baca Filipi 3 ayat 19-21. Baca 1 Petrus 2 ayat 4. Kita mengalami kemuliaan yang sama. Makanya seorang teolog gereja yang terkenal, Santo Thomas Aquinas, itu pernah mengatakan, Allah menjadi manusia supaya manusia menjadi Allah. Bukan berarti kemudian kita ini jadi sama seperti Allah dalam artian hakikat, bukan. Tapi ketika kita baca dalam kitab Kejadian, ketika di situ tertulis, teman-teman tahu kan dalam kitab Kejadian semula manusia diciptakan dengan apa? Serupa dan segambar dengan Allah. Artinya apa? Artinya ketika kita dikatakan supaya manusia menjadi Allah, supaya kita kembali kepada kodrat kita yang semula, yaitu kekal. Makanya kedatangan Yesus itu untuk membuktikan ia dapat mengalahkan maut dan mengembalikan kodrat manusia yang semula rusak, fana, ya, yang semula mengalami kematian jasmani dan rohani itu dipulihkan. Paham? Jadi inti keselamatan itu bukan hanya dipulihkan dengan dosa, bukan. Tetapi lebih daripada itu kita dikembalikan kepada kodrat yang semula. Nah, itulah yang Islam yang nggak paham-paham. Mereka hanya stuck nyampe di dosa aja, tetapi mereka tidak paham dalam konteks setelah kita mengalami kepulihan supaya kita serupa dengan Kristus. Begitu. Ya, karena kan makanya nanti kalau teman-teman baca dalam Roma, dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, itu nanti Rasul Paulus mengatakan Yesus sebagai Adam yang baru. Nah, dalam Roma 5 ayat 12 sampai dengan 21. Tuh, coba kamu baca. Roma 5 ayat 12 sampai dengan 21. Itu nanti perikopnya Adam dan Kristus. Jadi kedatangan Kristus itu diibaratkan sebagai Adam yang baru. Karena Adam yang lama telah mengakibatkan kejatuhan dosa. Dan demikian upah dosa yang adalah maut itu menjalar kepada setiap manusia. Tetapi karena perbuatan kebenaran oleh karena satu orang, yaitu Kristus sebagai Adam yang baru, maka kita semua dipulihkan. Gitu. Ya. Jadi penghukuman yang harusnya manusia sampai dengan detik ini rasakan, murka Allah itu, cawan murka Allah itu kita rasakan, tetapi telah dipulihkan oleh kasih karunia data ya. Membantah tentang keserupaan dengan Kristus. Kita lanjut ya teman-teman ya. Salve Joseph, salve. Dia belajar nulis. Siapa yang belajar nulis? Yang belajar nulis itu orang yang buta huruf. Yesus itu bukan orang buta huruf seperti junjungan kamu loh. Yesus itu adalah orang yang cerdas. Di dalam Markus 1 ayat 21 sampai dengan seterusnya, Yesus itu masuk ke dalam rumah ibadat di Kapernaum dan mengajar banyak orang. Di situ orang-orang yang mendengarkan pengajaran Yesus itu mengatakan, apa yang diajarkan oleh Yesus itu melampaui, melebihi apa yang orang-orang ahli-ahli Taurat ajarkan. Artinya apa? Yesus itu lebih daripada dosen, kalau kata Yusuf PI katanya. Katanya ada bahasan katanya, wah Paulus aja dosen kalah dong Yesus. Loh, salah kamu. Paulus itu dosen, Yesus itu adalah dekan ya, bukan sekedar dosen. Yesus itu guru besarnya. Kamu ngerti? Wah, Islam main-main dalam istilah perguruan tinggi, mereka baru mentok dan tahu arti kata dosen kok udah pamer-pamer. Dosen itu masih belum apa-apa dengan guru besar, dengan profesor ya. Kau baca dalam Markus 1 ayat 21 sampai dengan 23. Bukan hanya sekedar Paulus yang mengajar, makanya role model kita bukan sekedar Paulus, role model kita itu sekelas Yesus. Yesus aja bisa melampaui orang-orang ahli Taurat. Artinya apa? Dia bukan buta huruf seperti junjunganmu. Junjunganmu disuruh ngajar, baca aja nggak bisa.
Ya, ikra, ikra sampai dicekek ya kan sama malaikat yang kamu katakan itu malaikat ya. Loh, saya itu percaya seharusnya orang zaman dulu ketika mencari audisi nabi itu, audisi mencari nabi itu harusnya juga buka kelas training lah, kursus membaca itu paling penting loh. Masa orang nggak bisa baca, nggak bisa menulis dijadikan junjungan, gimana sih? Kan kita punya IQ yang paling rendah ya, salah satu negara dengan IQ yang paling rendah. Negara-negara di luar sana itu tidak ada yang mengikuti orang yang buta huruf, karena kalau mengikuti buta huruf kayak gini gitu, IQ-nya rendah. Ya, masa Tuhan tidur? Nah, saya tampilkan nanti hadis yang pernah disahihkan oleh Ibnu Taimiyah yang mengatakan Allah kamu itu tidur loh, ada loh. Mau nggak kohler naik? Nanti ada dalam bahasa Arabnya itu istalqa. Kamu mau nggak saya tampilkan hadis itu, tapi kamu harus bantah dengan dalil. Jangan membantah omongan saya dengan omongan. Saya maunya bantah dalil dengan dalil. Nanti saya tampilkan dalilnya dalam suatu hadis yang pernah disahihkan oleh Ibnu Taimiyah. Di situ menjelaskan bahwa Allah kamu setelah menyelesaikan penciptaan itu istalqa. Tahu nggak istalqa apa dalam bahasa Arab kamu? Istalqa itu artinya rebahan loh, atau tidur. Ngapain ilah kamu itu rebahan? Ya. Silakan. Kalau nggak berani naik ya sudah. Kalau nggak berani, makanya jangan asal komentar di roomnya Joseph. Joseph itu pakai prinsip lu jual gua beli. Kalau misal kamu komentar aja yang counter dengan saya tantang kamu, silahkan counter saya, langsung naik diskusi kita. Jangan cuma di kolom komentar. Kalau komentar pun orang gila pun nggak perlu disuruh komentar, mereka akan komentar sendiri. Jangan-jangan kalian bagian dari orang gila lagi. Tuh. Oke, kita lanjut ya. Benar ya, baginda diajarkan oleh Jibril ya. Masalahnya orang biasanya kalau diajar nih sama guru ya kan gini. Saya itu punya orang tua itu yang cukup keras didikannya ya, cukup keras. Jadi kalau saya disuruh baca dulu, saya pas waktu masih belajar membaca itu saya biasa menerima kekerasan. Tapi tegasnya itu keras itu mengajar, bukan keras tanpa alasan ya. Orang kalau sudah secara tekanan itu dikerasin, pasti dia akan bisa berhasil lah istilahnya, mentalnya nggak cengeng. Tapi kok kebalik ya, junjunganmu diajar sama yang katanya malaikat itu, sudah dicekik tapi nggak becus-becus, itu gimana itu didikannya? Heran, sekelas malaikat aja nggak becus nuntun junjungan kamu, apalagi sekelas orang-orang yang punya kapasitas lah, saya pikir ya, pasti bakal dilepeh lah. Kayak diajarin sama saya aja takut loh. Langsung bisa gitu, ini 1 tambah 1 berapa? Ya dulu nggak bisa, ya kan? Setelah dipukul, setelah dikerasin, setelah dibentak, saya langsung bisa. Ini sekelas malaikat aja nggak nurut loh. Kok bisa dijadikan junjungan, saya bingung. Ya nggak? Masuk akal nggak? Logika nggak? Ya, ini seorang anak, ya anggaplah seorang anak, diajar oleh orang tuanya. Kalau didikannya keras pasti kan jadi gitu kan. Kebanyakan jadi. Ini sudah dididik oleh malaikat tapi nggak jadi-jadi. Itu aneh loh. Ya. Kata siapa? Nah, makanya naik. Saya tampilkan hadis bahwa junjungan kalian itu mendengarkan seorang yang bernama Fulan, ya. Ketika membacakan ayat Al-Qur'an, dia akan berterima kasih kepada Fulan itu karena telah membuat ingatannya pulih karena dia sempat lupa dengan ayat itu. Kamu naik, saya tampilkan hadisnya. Kamu tuh mikir Joseph baru brojol itu baru paham Al-Quran, baru paham Islam. Enggak, saya itu 18 tahun mencari-cari bagaimana cara saya menyelesaikan tugas saya sebagai seorang Islam tanpa ada hutang yang belum saya pelajari. Saya tahu dalil-dalilnya, bukan saya sombong. Makanya ketika saya berbicara pasti ada dalilnya. Memang saya kamu. Kita naik. Saya tampilkan dalil hadisnya, tapi sekali lagi ya, disclaimer dari saya. Ketika saya tampilkan dalil, saya mau kamu bantah juga dengan dalil, bukan dengan omdo, ya. Jangan dengan omdo, karena di sini sudah tidak lagi buka audisi mencari nabi. Kalau buka audisi mencari nabi sudah pasti kalian lolos semua. Kenapa? Kalian sudah pasti nggak open camp, betul nggak teman-teman? Nggak open camp, ngomong doang, ya. Nggak ada isinya, data nggak ada, cengar-cengir, ya. Nah itu klasifikasi kualifikasi yang paling utama untuk audisi mencari nabi. Dari terakhir kualifikasi yang lolos itu kalian pasti bisa lolos. Ya, silakan naik. Saya waras ngalah. Ya kami yang orang Kristen sudah kebanyakan ngalah, makanya kewarasan kami itu nggak perlu diuji lagi. Kami itu sudah terlalu waras menghadapi kalian, makanya kami sudah kebanyakan ngalah. Sekarang giliran yang waras ini mengajar, bukan hanya sekedar mengalah, tapi mengajar. Karena kalau kebiasaan orang waras selalu ngalah, istilahnya
Sekarang realitanya IQ orang Indonesia rata-rata di survei itu 78. Nah, itu kebanyakan ngalah. Masa harga diri kami diwakili oleh 78? Ya, silakan naik. Teruskan perjuangan demi kebenaran. Amin. Yohanes 8 ayat 32 kata Tuhan Yesus, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Veritas liberabit vos. Dan kebenaran itu adalah Yesus Kristus. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi siapa yang memerdekakan kita? Tidak lain tidak bukan adalah Tuhan Yesus. Nggak ada yang mampu naik, nggak ada orang, mereka cuma mampu untuk typing kok. Nggak ada yang mampu naik ini, ayo dong bantah. Saya kan awam, saya bukan ustadz, saya bukan pendeta, saya bukan siapa lagi. Ya kalau misalkan Nandar menarasikan saya sebagai pendeta, ya berarti sekelas saya itu bukan sekelas awam seperti Nandar gitu. Silakan naik ya. Yesus hanya jalan, bukan Tuhan. Ya, ini logika Islam yang mandek karena kebanyakan benturin pala ke tanah. Yang namanya jalan itu sudah pasti sepaket dengan tujuan. Artinya kalau Yesus mendeklarasikan dirinya sebagai jalan, Yesus juga mendeklarasikan dirinya sebagai tujuan. Karena jalan dan tujuan tidak mungkin terpisah. Satu paket. Kalau kamu mau ke Monas, pasti kamu harus lewat jalan yang sudah ada rutenya. Nggak mungkin kamu jalan ke Monas bisa tiba-tiba sampai ke Bogor, Kebun Raya. Nah, paham nggak Islam? Otaknya nyampe nggak? Nyampe nggak? Coba sekali-kali selain dibentur-benturin, coba diketok-ketok. Siapa tahu dibentor-bentorin udah nggak mempan, diketok-ketok gitu ya. Ngerti ya? Kenapa Yesus dikatakan jalan? Karena itu perumpamaan. Orang hidup dunia ini perlu yang namanya kepastian. Jalan yang Yesus katakan sebagai jalan itu adalah tuntunan. Ngerti? Bahkan Yusuf VI pun mengakui ya, mencoba berusaha untuk mendampingi Yesus dengan mengatakan Muhammad juga adalah jalan. Tapi ternyata dalam surah Al-An'am ayat 153 yang dikatakan sebagai jalan, dalam ayat aslinya, dalam bahasa aslinya, ana di situ merujuk kepada Allah. Jadi yang jalan itu adalah Allah, bukan Muhammad. Muhammad hanya mengajarkan jalan yang lurus yang berasal dari Allah, karena Allah adalah jalan yang lurus. Berarti ketika Tuhan Yesus mengatakan adalah jalan dalam Yohanes 14 ayat 6, Tuhan Yesus adalah Allah. Simpel kan? Ada lagi yang mau ditanyakan? Naik Islam? Nah, nggak ada. Dalam mesyuarat Council of Nicaea 325 AD, Bapak Beri nggak bersetuju melantik calon Tuhan, yaitu Yesus. Coba kamu perbaiki cara kamu typing, soalnya yang ngerti cuman kamu sama Allah. Itu juga kalau Allah kamu ngerti berbagai macam bahasa yang seperti kamu katakan di sini. Kalau saya dia cuma ngerti bahasa Arab deh. Saya pikir dia juga nggak ngerti, apalagi saya. Ini apa sih kamu dalam mesyuarat Council of Nicaea 325 AD? Bapak-bapak gereja bersetuju melantik calon Tuhan? Nggak ada. Konsili Nikea itu nggak ada melantik Tuhan seperti yang dikatakan oleh Irene Handono yang mengaku sebagai kepala biarawati Indonesia. Itu nggak ada. Itu narasi omong kosong. Konsili Nikea itu diadakan untuk menegaskan ulang, bukan untuk menyatakan sesuatu yang baru. Ngerti nggak Islam? Menegaskan, mempertegas ulang. Contoh, ketika Indonesia berulang-ulang kali merayakan kemerdekaan, bukan berarti Indonesia baru merdeka. Ngerti? Saya ulang tahun, namanya ulang tahun. Saya mengulangi tahun di mana saya dilahirkan. Ngerti? Hanya mempertegas. Jadi Konsili Nikea itu tidak ada data yang tertulis bahwa melantik Tuhan. Sekarang saya tantang semua Islam di sini yang mendengarkan, yang nonton, yang nyimak, ada nggak bukti bahwa Yesus dilantik jadi Tuhan seperti narasi kalian? Asep, jika kau salah agama di dunia, apakah kau siap kekal di neraka? Ya masalahnya pertanyaannya saja sudah dimulai dengan kata jika. Artinya apa? Ya masih belum tentu. Ngapain saya jawab? Islam selalu deh lucu-lucu dan kocak-kocak ya. Dengan narasi kalian sendiri, kalian merendahkan agama kalian sendiri yang sudah rendah-rendah-rendahnya. Dengerin, kalau kalian memulai narasi dengan kata jika, sudah tidak ada kebenaran, artinya adanya keraguan. Terus buat apa saya menjawab?
Kamu aja masih ragu-ragu dengan agama kamu kok. Hah? Kata jika itu, kalau kamu awali dengan narasi, itu keraguan loh. Kata jika, kecuali kamu nanyanya gini, Asep, kau salah agama di dunia, apakah kau siap? Baru. Sebelum saya jawab siap atau tidak, kamu buktikan agama saya salah di mananya. Begitu Islam, ngerti? Konsep narasi sederhana aja dia nggak mengerti loh Islam itu. Gimana mereka mau berdiskusi lintas iman? Diuji mengenai keimanan yang katanya iman itu menyelamatkan. Yang katanya iman itu menentukan kualitas hidup. Ya gimana iman mereka aja kayaknya udah bikin kualitas hidup mereka jadi low serendah-rendahnya. Ya, kita lanjut ya. Ayo gift-giftnya guys. Maaf, Ahmad Faisal. Di sini tidak ada jaring-jaring yang harusnya untuk nyerok ikan atau nyerok sampah dijadiin buat mulung koin di tengah jalan. Ya, bikin orang hampir kecelakaan di tengah jalan. Gak ada. Jadi saya nggak ngemis-ngemis seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang menggunakan jaring-jaring itu ya. Dan katanya untuk sumbangan apa? Masjid. Oh gila, bertahun-tahun loh. Coba logika deh, itu jangan-jangan masuk kantong pribadi. Soalnya kalian itu kan selalu membanggakan kalian itu mayoritas. Secara hitung-hitungan matematika praktis, yang namanya mayoritas itu pasti mengungguli gitu. Kalau kalian itu kerja sama gotong royong yang katanya kalian itu mayoritas, seorang aja 1000 gitu, kalian mayoritas berapa? Pasti ketutup itu tiap hari. Ya, tapi kan kalian kayaknya nggak peduli juga sama ajaran kalian. Beda kalau Oten itu nggak perlu minta-minta gitu. Oten itu dari internal kami. Jadi kalau kalian mengatakan kami perpuluhan, kami persembahan, apapun itu urusan internal kami, nggak usah kamu urusin. Urus aja saudara kamu di tengah-tengah jalan itu yang suka minta-minta, ngalangin orang jalan itu ya kan. Ya kalau kami tiba-tiba kekumpul uangnya, ya tinggal yang susah itu bukan masalah materi, yang susah itu masalah izin. Andai kata tidak ada hambatan dalam izin ya teman-teman, setuju nggak? Saya yakin gereja itu setiap kecamatan, setiap RT 1 berdiri, setuju nggak? Ini jangan BR ketika dikatakan Oten itu butuh umat. Enggak, kami nggak butuh umat, kami butuh gereja. Kami capek harus datang 1 jam sebelum ibadah, capek. Apalagi ke saya yang Katolik secara khusus ya, kami yang Katolik. Tuh nggak usah jauh-jauh, Katedral Jakarta yang katanya gede itu, kami harus datang 1 jam sebelumnya. Ngerti? Gimana ada kalian nih dipanggil koar-koar aja kalian boro-boro langsung datang ya, dientar-entar. Lebih suka nonton Joseph kan daripada menanggapi panggilan yang katanya dari Tuhan kalian. Ya, kasihan deh kudu dipanggil-panggil dulu. Kalau Oten tuh sadar diri. Kami tahu, meskipun kalau kata kalian kami ibadahnya seminggu sekali, ya itu kan karena kalian taunya cuman hari Minggu aja. Padahal kalau kalian baca dalam Kisah Para Rasul ya, kami itu beribadah nggak cuma hari Minggu, kami beribadah tiap-tiap hari. Kenapa? Karena di tiap-tiap hari itulah Tuhan Yesus itu hadir. Karena Tuhan Yesus tidak pernah membatasi hari, tidak pernah membatasi jam, apalagi tempat. Makanya dalam Yohanes 4 ayat 22, ayat 23 Tuhan Yesus katakan apa? Allah itu roh dan kebenaran, barang siapa menyembahnya haruslah menyembah dalam roh. Artinya apa? Kita tidak berbatas ruang dan waktu. Makanya menyembah Yesus itu bisa kapan saja, sesuai dengan sabdanya juga yang mengatakan di mana 2-3 orang berkumpul demi namaku, aku akan hadir di tengah-tengah mereka. Jadi di dalam kekristenan, buat teman-teman Islam, for your information, suka ada kan istilahnya dalam Islam, ada waktu-waktu mujarab, doa dikabulkan. Di kami nggak ada, masa Tuhan sif-sifan. Customer service aja 24 jam kalah lu Tuhan lu, cuman masalah waktunya setelah hujan, waktunya setelah ini, enggak, mujarab, kapan saja kamu berdoa dalam nama Yesus Kristus itu langsung terkabulkan. Enggak pernah Yesus bilang setelah waktu maghrib, setelah waktu, enggak pernah. Kalah lu sama CS ya. Beda. Yesus Kristus itu kamu tadi saya coba dibantah, silakan bantah pakai dalil ya, karena saya punya dalilnya itu sepertiga malam.
Alarm ekatolisitas saya bunyi. Kalau nggak ada itu saya lewat waktu Angelus mungkin ya. Oke, kita berhenti sejenak dulu ya. Mari kita doa malaikat Tuhan. Sep, kau tahu Asy'ari, Sufi, Salafi. Coba Asep dengar ceramah Ustadz Salafi. Semoga lu login lagi. Gue dengerin orang teriak-teriak 5 kali sehari aja nggak bakal balik lagi. Apalagi cuman dengerin celotehan orang yang cuman modal jenggot panjang. Doa dulu, nggak usah ganggu ya. Kalau orang lagi doa, diam. Kita doa nggak pakai pengeras suara, nggak usah panik. Oke, kita berdoa dulu. Doa malaikat Tuhan. Mari teman-teman berhenti sejenak, kita doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat bahwasanya ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan di waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan diam di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan di waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan di waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami telah mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu telah menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, kita lanjut ya. Jin-jin gua gelap ini semakin liar ya. Teman-teman bantu tap-tap layar ya, dikuatkan tap-tap layarnya ya. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati, dikuatkan. Ya, jadi doa Angelus itu doa untuk merenungkan peristiwa inkarnasi atau peristiwa kedatangan firman Allah menjadi manusia. Kita berdoa bersama Bunda Maria yang seturut dengan Injil Lukas, di mana Bunda Maria sendiri mengatakan segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, maka kita pun turut mengambil kebahagiaan yang sama seperti Bunda Maria. Karena seperti sama Bunda Maria menerima kabar sukacita dari malaikat Gabriel tentang kelahiran juru selamat manusia, kita pun bersukacita karena penyaliban dan sengsara Yesus kita dapat dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Amin. Gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Ada pertanyaan teman-teman Islam. Sejak kapan Yesus ada lanjutan Allahu Akbar, ngadi-ngadi, tobat, Asep? Nah, ini yang saya tunggu-tunggu. Good Islam. Akhirnya ada yang fokus dengan tema. Next, Satria, kamu dari dulu nonton setia saya meskipun kamu Islam dan memang diajarkan untuk membenci orang kafir ya. Saya hargain kamu itu salah satu orang yang detail gitu ya. Ibaratnya kok kalau kita sebut kritis ya. Nah, kita baca dalam Titus 2 ayat 13. Perhatikan, kalau ada orang Islam bertanya, kok kamu menyebut Yesus Allahu Akbar? Ingat loh, Allahu Akbar itu punya kita. Dengerin ya, saya ulangi sekali lagi. Orang Kristen, jangan menganggap saya tulis ini cuman buat bikin mereka mendidih. No, ini adalah ayat Alkitab. Justru secara fakta, dengerin, ini adalah tulisan Rasul Paulus. Kita buktikan. Teman-teman buka surat Rasul Paulus kepada Titus, bab yang kedua, Titus 2 ayat yang ke-13. Teman-teman baca di situ. Titus 2 ayat 13, saya bacakan. Dengan menantikan penggenapan, pengharapan kita yang penuh berkat dan penampakan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Jadi kalau misalkan dalam frasa bahasa Arab Allahu Akbar, Allah maha besar, itu dari Rasul Paulus. Itu sebab mereka benci dengan Paulus karena mereka semua nyomot dari Paulus. Ya, Paulus itu hebat loh, orang yang hebat ya. Mereka itu, ya saya bilang tadi di awal, yang namanya haters itu fans yang denial, teman-teman. Fans yang malu-malu kucing lah, kalau kita istilahnya. Kalau kita fans kan, oh ya udah saya ngefans sama Joseph, oh saya ngefans ini kalau Joseph live saya tonton gitu kan. Oh ya, saya doakan Joseph, saya dukung Joseph ya gitu kan. Kalau fans biasalah, kalau fans namanya ibaratnya istilahnya suka gitu kan. Kalau suka biasa. Ini yang membenci itu lebih daripada fans. Orang membenci itu pasti ditunggu-tunggu, dicari-cari. Setuju nggak? Setuju nggak teman-teman? Melebihi fans, diikutin, dicari-cari kesalahannya. Kalau nggak nemu, dicari lagi. Itulah haters. Makanya orang yang membenci Paulus itu karena Paulus itu punya
berbagai macam kelebihan yang tidak ada di junjungan mereka, makanya mereka iri. Oke, kita lanjut ya. Salah satunya itu yang menyatakan Allah Maha Besar itu dari Paulus dalam Titus 2 ayat 13. Allah Maha Besar dikatakan Yesus. Shalom, your five person. Selamat malam. Joseph, itu ditantang Yusuf PI, lu bacot doang. Ditantang di mana ya? Sorry. Dia nantang debat sama lu katanya nggak berani. Di mana? Di mana? Ya dia kemarin live, dia bilang katanya Joseph nggak takut, diajak live debat sama dia. Kapan? Kapan dia nantangnya? Saya buka DM ya. Kalau misalkan nggak ada berarti kamu sama Yusuf PI cuman omong doang. Kapan dia nantang? Iya, Kalau kemarin dia di live, saya di live, pasti di respon. live. Kalau nggak ada berarti live. kamu itu kacung. Bikin apa? Saya hampir terasuki roh Jibril dan Muhammad saja kamu. DM enggak nantangin gimana? Namanya nantangin itu call out. Kamu ngerti call out gak? Prinsipnya call out itu kamu beneran nantangin langsung. Orangnya dengar yang ditantang. Lah orangnya yang ditantang nggak dengar nggak tahu apa-apa itu namanya bukan nantang. Itu namanya dinamakan omdo. Itu baru omdo. DM juga enggak. Coba saya cari Yusuf PI. Ini semua ucapan ulang tahun. Gak ada Yusuf PI. Mana Yusuf PI? Saya cari aja di. Iya ngomong di live. Ya kalau misalkan dia ngomong di live, kamu lihat gak DM-nya? Nih, saya tampilin terakhir dia DM, gak ada nantangin. Mana saya nonton? Cok kamu Islam. Nih, mana DM? Ya berarti dia ngibul. Kita Ya live. berarti dia ngibul. Ya udah, kalau dia ngibul, ngapain kamu percaya? Udahlah kamu Islam, buang-buang waktu saya. Kocak dia ya. Dia ngakuin loh Yusuf PI ngibul. Itu akun mengatakan Yusuf PI ngibul. Parah itu. Jangan-jangan kamu itu juga hatersnya Yusuf PI. Orang udah tahu ngibul kok dipercaya. Hey, yang namanya nantangin, apalagi laki-laki loh. Laki-laki itu kayak gentle. Kamu nantangin, harusnya nyamperin. Joseph, lu berani nggak sama gue? Ini nyamperin juga enggak. Apa coba? Otaknya nggak dipakai. Ini saya bingung sama teman-teman Islam, mohon maaf ya. Ini kalau ada Majelis Ulama Indonesia nontonin saya lagi nyari delik, dengerin ya. Kamu ngurusin umat kamu daripada ngurusin saya. Saya itu bukan prioritas utama kamu. Prioritas utama kamu tuh umat-umatmu ya. Yang bikin kalian itu tercoreng, dengerin. Kemarin itu teman-teman seperti yang kita tahu dengan kondisi negara kita yang kurang kondusif. Kan lagi demo. Live dibatesin. Saya buka TikTok bolak-balik nggak bisa nonton. Live. Nggak bisa nonton live sama sekali. Terus ngapain saya nonton apa? Ya otaknya dipakai gitu loh. Ya, ngerti Islam sudah jalan otaknya. Kalau kamu bilang kan bisa pakai VPN, hidup saya itu nggak bergantung pada TikTok, nggak seperti junjungan kamu seperti Nanda, Yusuf PI yang katanya ngeluh gara-gara TikTok yang nonton dikit, ya itu karena penghasilan mereka dari TikTok. Kok kamu nggak paham dengan kode mereka? Ya, nggak paham, itu kasihan dong, makanya kasih gitu ya. Mereka itu butuhnya bukan butuh kebenaran, mereka butuh koin, karena pada saat nggak bisa live TikTok mereka ngeluh yang nonton dikit. Kasihan ya, makanya saya percaya, makanya gini teman-teman ya yang baru bergabung, shalom. Ketika ada orang-orang seperti mereka yang ngomongin Yesus tiap saat, tiap jam, tiap detik ngomongin di live-nya, kemudian ngomonginnya Yesus terus, teman-teman jangan khawatir, jangan sedih, justru bersukacitalah. Kenapa? Nama Yesuslah yang membawa berkat, karena dengan nama Yesus mereka mendapatkan koin. Nih, mau ada yang buktikan? Silakan buktikan sendiri. Mereka ngomongin Islam di live-nya, fokus aja ngomongin Islam. Ada nggak yang ngasih koin sebesar seperti mereka ngomongin Yesus? Nggak ada. Silakan buktikan sendiri. Ya, makanya ada lagu. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, kemana saja kau pergi. Nah itu. Ya jadi kalau mengingat nama Yesus itu menjadi penghibur. Kalau mengingat junjungannya ya ruwet gitu. Makanya mereka nggak mau ngomongin. Rizal Motor request, iya. Tapi terakhir saya live dengan Rizal Motor, tiba-tiba live saya kena rungkat. Saya nggak tahu alasannya kenapa. Jadi saya masih trauma dengan Rizal Motor. Sorry ya, Bang Rizal. Coba, saya nggak tahu. Soalnya sebelum saya detik-detik sebelum saya rungkat, saya itu live naikin kamu dan kamu itu nggak open cam lama gitu. Jadi saya mau berhusnuzon pun susah gitu. Jadi saya trauma dengan Rizal Motor ya.
Oke, kita lanjut ya. Salve teman-teman semuanya. Shalom. Jos, apa Kak Galway? Salve teman-teman semuanya. Salve Kak Ville, thank you. Thank you teman-teman semuanya yang sudah mengucapkan ulang tahun. Terima kasih ya. Tuhan Yesus berkati. Kita lanjut ya. VPN gak bisa juga. Nah itulah, saya juga nggak tahu mau ada VPN mau enggak ya. Setahu saya kemarin nggak bisa live, baru bisa sekarang. Ya sudah, saya live gitu kan. Teman-teman yang sudah bisa nontonin live ya, mohon bantu dukung akun saya supaya nggak down. Silahkan berikan love orange. Lebih penting love orange ya teman-teman ya. Terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus berkati. Ya ini dia, makanya saya bilang gini, kalau cuman ngomong sebatas di live, saya pun bisa nantang-nantang siapapun ya. Mohon maaf, saya nantang siapa gitu, misalkan pejabat atau siapa, saya bisa. Ya itu namanya bukan nantang, itu petantang, nama petantang petenteng, ngerti Islam? Yang namanya nantang itu langsung to the point sama orangnya, woi. Nah, Yusuf Bey sama Nandar itu saya. Kalau kamu tanya sama mereka jujur, yang DM duluan siapa? Saya yang DM duluan mereka itu, nantangin, bukan mereka. Oke, kita lanjut ya. Turunin kemarin live off. Iya itu kemarin live off. Kita lanjut ya. The real nama Jesus itu Rijal Motor, nggak usah dinaikin, dia tukang rongkak. Oke. Aji Syafiq itu siapa lagi? Matulta Joseph, God bless you, Jesus bless you. Terima kasih Kak Sibingka, terima kasih. Jesus bless you tuh. Terima kasih Kak Lilitan juga, terima kasih. Jesus bless you tuh. Kita lanjut ya. Ada yang mau naikah dari Islam? Happy birthday Jos, terima kasih Kak Galway, terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Salve. Rusdi Firmansyah, siapa Rusdi Firmansyah? Kenapa kamu absen pengikut Muhammad di sini? Sembahyang untuk mengingati Sang Pencipta, ya itu kalian 5 waktu itu mengingati waktu-waktu di mana Yesus dalam jalan salib secara singkat ya. Waktu kalian subuh itu kan Yesus berdoa di Taman Getsemani ya, tapi doanya Yesus itu bukan kepada Allah negeri Mekah ya. Tapi kalian ngikutin lah polanya lah waktunya. Subuh itu Yesus berdoa di semalaman di Taman Getsemani. Itu nanti kalau orang Katolik itu kebiasaan kami, tradisi Kamis Putih itu tuguran, ibadat tuguran. Nah itu kalian itu ngikutin subuh. Sebenarnya kan ada waktu duha tuh, dimana Yesus itu diadili, diserahkan kepada hakim ya, diadili Pontius Pilatus. Itu kalian sholat duha, itu kan sholat duha itu sholat sunnah, salah satu sholat sunnah ya, untuk katanya mencari rezeki, katanya menambah rezeki. Sholat zuhur ya jam 12 siang itu Yesus di mana disalibkan, mulai dia berjalan dari Golgota sampai dia di bukit sampai dia disalibkan di bukit Golgota ketika dia memanggul salib. Ya seperti itu. Itu salah satunya ya, belum lain-lain kita bahas-bahas. Nah itulah kalian yang ngikuti pola di mana Tuhan Yesus sampai disalibkan. Oke? Happy birthday Joseph. Terima kasih teman-teman semuanya. Maaf gak bisa balas satu persatu ucapannya, tapi terima kasih banyak ya. Tuhan Yesus Kristus memberkati teman-teman. Ada Yordo yang doanya waktu subuh 7 kali sehari. Maksudnya? Kita lanjut ya. Ada Islam yang mau naik, silahkan. Happy birthday Joseph. Iya. Terima kasih Kak Astrid. Terima kasih. Amin. Ya, terima kasih untuk doanya. Ini jadi saya baca-bacain ini. Saya kayak penyiar radio ini ucapin happy birthday. Ya pokoknya terima kasih ya. Kalau terus-terusan ya pokoknya terima kasih ya. Bukan saya nggak menghargai, saya menghargai. Cuman takutnya ada dari Islam nanti disangkanya lagi ulang tahun Joseph. Nanti mereka iri loh. Teman-teman jangan bikin mereka iri. Soalnya 4 hari lagi kalau nggak salah atau 3 hari lagi ya. Ada yang ulang tahun juga katanya di tanggal kita, makanya tanggal merah itu katanya ada ulang tahun. Jangan, nanti mereka kalah saing loh. Yang itu nggak diucapin, nanti teman-teman harus punya PR loh, ngucapinnya di hari ini sama di 3 hari 4 hari lagi. Itu kan ada yang ulang tahun, makanya tanggal merah ya. Di Indonesia tanggal merah. Namanya ulang tahun itu kan bertambah usia, ya kan, kita selalu bilang umur panjang gitu ya. Tapi Kak, yang nantinya 3 hari lagi 4 hari lagi yang tanggal merah itu kan mati, nggak bangkit-bangkit. Apanya yang harus kita ucapkan gitu kan? Masa kita ucapkan semoga semakin lama dikubur ya, panjang umur kuburannya, apa gimana? Loh saya bingung ya. Saya nggak nyangka ternyata saya cuman beda berapa hari untuk bulan ini ya. Jadi memang yang bersangkutan itu karena penanggalan bulan jadinya mundur terus tanggalnya, saya bingung loh. Tuhan itu ada tapi tak kelihatan, dekat tak kesampaian. Kayak puitis. Lama-lama jangan-jangan Tuhanmu itu anak senja ya.
mengibaratkan sesuatu itu ada nggak kelihatan, dekat tak kesampaian. Ini sudah rancu dalam hal narasi. Yang namanya ada sudah pasti terlihat. Ya, kalau ada tidak terlihat itu hanya narasi. Loh kok bisa Joseph oksigen tidak terlihat tapi ada setelah melalui penelitian? Ada unsur-unsur kimia, artinya diketahui, ngerti. Dan ada berbagai macam cara untuk melihat oksigen dan seterusnya, bisa jadi kan. Kemudian dekat tak kesampaian, yang namanya dekat sudah pasti sampai. Kalau dekat gak sampai-sampai itu namanya apa? Namanya apa? Islam, ya. Dekat gak sampai-sampai. Sampai apa ya? Sampai selamat, nggak sampai. Dekat tak sampai. Ya namanya dekat tuh pasti sampai. Kalau nggak sampai namanya bukan dekat ya pasti jauh lah. Kali mereka itu menghibur diri mereka. Daripada menghibur diri, mending kamu ini bentur-benturin pala lagi di sana. Bom-bom waktu saya bacain komentar kalian itu nggak ada berbobotnya. Jadi itu nggak ada yang naik lagi, cuman typing doang. Ini typing aja mereka nggak jelas, apalagi mereka naik ya. Ya Salve, terima kasih. Ulang tahunnya, kue ulang tahunnya ini banyak banget, nanti mubazir. Oh ini, saya tahu teman-teman begitu baik ya. Ini nanti dimasukin kulkas kuenya yang sudah dikasih ya. Nanti saya sumbang buat yang nanti ulang tahun di tanggal 5, tanggal 6 itu ya. Nanti saya sumbangin, biar nggak mubazir, oke? Tapi jangan pakai lilin ya, karena kalau pakai lilin teman-teman nanti katanya menyerupai kita lagi berdoa. Jadi yang bersangkutan nggak suka pakai lilin ya. Pakai apa Joseph? Taburin aja pasir ya. Jangan marah, karena kan yang bersangkutan itu identik dengan pasir, ya. Kalau lilin mungkin mereka alergi karena identik dengan gereja, ya. Kalau misalnya sebelah identiknya dengan pasir, taburin aja pasir. Makanya pantas disebut kembang pasir. Literbox, ini saya pengen komen literbox. Ini siapa yang komen ini literbox. Waduh aku nggak bisa ketawa ngakak-ngakak ya. Oke kita lanjut ya. Gimana mau naik gak berkelas ya? Kalau mau berkelas ya tunjukkan di dalam Islam itu ada kelasnya, sehingga kami yang tidak berkelas ini bisa jadi berkelas karena Islam. Gimana sih? Kalau ngomong doang kita nggak berkelas ya tunjukkan kamu lebih berkelas dari kami yang nggak berkelas ini. Kalau cuman ngomong doang ya berarti cuman overclaim ngerti Islam. Ya makanya Islam itu saya pastikan itu secara pronunciation Islam, tapi secara tulisannya itu isclaim karena kebanyakan klaim, nggak ada bukti. Nomor 2, siapa Tuhan ciptakan sebelum malaikat? Maksudnya Ezam ini apa tiba-tiba nomor 2? Udah bisa live ya bang? Ya iya, menurut kamu ini siapa yang live? Kodam kah? Ya salve teman-teman semuanya. Salve, shalom. Salve yang baru bergabung, shalom ya. Teman-teman bantu tap-tap layar ya, dikencangkan tap-tap layar. Ya Tuhan Yesus berkati selalu. Taburin batu. Waduh, itu nanti lempar jumroh jadinya. Oke, kita lanjut ya. Syukur Joseph bisa live lagi, iya puji Tuhan. Tapi nggak ada dari mereka yang mau naik atau berani naik. Dari mereka nggak ada yang mau naik. Kalau saya live host PKPK, saya itu bukan tipikal orang yang PKPK dengan orang yang saya nggak kenal. Kayak akun TikTok siapa gitu. Takutnya awkward gitu. Ya awkward gitu. Jadi saya takut gitu. Makanya saya bingung. Ini kalau teman-teman menyarankan coba saya PKPK dulu ke siapa gitu. Saya takutnya nggak nyambung gitu maksudnya. Ngerti nggak teman-teman? Jadi saya nggak bisa, nggak tahu kenapa bawaannya takut aja gitu, takut canggung lah ibaratnya. Nandar kasih naik kemana dia? Nandar nggak bakalan naik, Nandar akan terus di bawah ngikutin junjungan. Junjungannya aja di bawah, masa Nandar mau naik? Kurang ajar sama junjungan. Junjungannya di bawah tanah, dipendem, kagak naik-naik. Nandar mau naik kemana? Mau dinaikin duluan? Kurang ajar namanya. Ya. Kurang ajar namanya kayak gitu ya, mendahului junjungan. Cerita dong Sep, kenapa pindah agama? Iya, karena awalnya gue dulu membenci Yesus, dan secara singkat padat jelasnya gue menemukan keselamatan dan kebenaran di dalam Yesus ketika selama Islam gue tidak menemukan itu.
Ini bukan soal feeling, bukan sekedar soal feeling. Orang mengatakan orang pindah agama itu karena perasaan, no. Lebih daripada itu. Iman itu menyanggupi lebih daripada perasaan dan akal budi. Ya, iman itu melampaui itu semua. Makanya kalau berbicara mengenai iman, orang Kristen itu punya slogan dari seorang kudus yang bernama Santo Anselmus dari Canterbury yang mengatakan bahwa Fides quaerens intellectum, artinya iman yang mencari pemahaman. Jadi bukan sekedar perasaan aja gitu. Ya kalau mau melihat atau mendengar kesaksian gua kenapa bisa pindah agama, udah aja di YouTube banyak yang share video relay, rekaman, itu ada kok. Cari aja kesaksian Joseph Albert Michael, itu ada. Dibayar berapa? Kita bahas dengan ayat, boleh? Kita balas dengan ayat ya teman-teman ya. Mana Alkitab saya? Ntar. Ya ini ada dari tadi ada telepon berdering. Saya lihat dulu. Bentar ya teman-teman ya. Oh iya. Oke, kita lanjut. Dibayar berapa? Saya jawab dengan ayat Alkitab 1 Petrus 1 ayat 18. Kita buka ya. 1 Petrus 1 ayat 18, teman-teman ingat ya. Jadikan itu salah satu pegangan ketika mereka bertanya kenapa kamu bangga menjadi orang Kristen ya. Kita baca dalam 1 Petrus 1 ayat 18. Nah, 1 Petrus 1 ayat 18 kita baca. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas dan perak, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi bukan dengan emas dan perak saya dibayar, melainkan dengan darah yang mahal, darah anak domba yang tak bercela dan tak bercacat. Itulah penebusan Yesus Kristus ya Islam. Jadi jangan menganggap apa-apa tuh dihargai dengan uang, seperti ajaran kamu tuh ujung-ujungnya duit ya kan. Mau ibadah gantinya duit, nggak nyanggup untuk beribadah gantinya duit, mau ketemu Allah harus nabung, ngantri bertahun-tahun. Nah itulah kalian kan ajaran kalian. Nah itu ajaran kalian, jangan disamakan seperti kami. Ya. Karena sudah dikatakan di garis bawahi, dicetak tebal oleh para rasul, oleh para bapak-bapak gereja, para kudus, kita percaya dengan Yesus Kristus, kita menjadi pengikut Kristus itu dengan cara yang begitu mahal. Tidak sebanding dengan emas, tidak sebanding dengan perak, tidak sebanding dengan harta duniawi. Ngerti? Ya. Makanya meninggalkan Kristus itu kami harus berarti rela meninggalkan yang tidak ada bandingannya dengan dunia. Ngerti ya? Ya jadi jangan disamakan. Saya tahu kok, memang saya dulu kan segolongan sama kamu. Makanya saya selalu trust issue gitu kan. Nih jangan-jangan bayar lagi, duit lagi. Gak mampu puasa, bayar. Ya, gak mampu ini, bayar. Ya. Kalau mau masuk surga bayar 1 juta tuh yang ada di Bekasi ya. Ternyata Majelis Ulama Indonesia Bekasi katanya menyatakan tidak ada yang salah dengan ajaran itu. Ya berarti bener ujung-ujungnya duit UUD. Saya nggak menista loh, ada loh. Itu di berita tuh banyak. Ya itu fakta. Ya gitu. Ya jadi di kami itu nggak seperti itu. Ya di kami nggak seperti itu. Oke teman-teman ya. Terima kasih teman-teman semuanya, Tuhan Yesus berkati. Cari lawan dulu Bang Joseph, nggak mau. Lawan itu nggak perlu dicari. Ketika berbicara mengenai kebenaran itu nggak perlu mencari. Mencari apa? Mencari orang yang membantah. Tanpa mencari kebenaran itu sudah pasti banyak yang menolak dan menyangkal. Lihat Yesus tidak pernah mencari orang yang menyangkal, pasti Yesus langsung disamperin. Ya itulah orang-orang yang tidak pernah menyukai kebenaran, itulah orang-orang yang akan terus mencari-cari kesalahan, dan dialah mereka yang anti Kristus. Ya. Saya nggak perlu mencari kok, itu banyak. Yesus itu mengatakan celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Sudah banyak kok di dunia ini. Termasuk munculnya sesuatu ajaran yang ada di abad ke-7 dan menyebar sampai sekarang. Makanya teman-teman yang dari Kristen itu kan sudah vaksin dari lahir. Vaksinnya apa? Vaksinnya ya dibaptis. Saya kan baru divaksin, makanya saya udah nggak mempan dengan itu. Makanya teman-teman yang udah divaksin jangan cuman modal vaksin, teman-teman juga harus menjaga pola hidup yang sehat supaya nggak ketularan penyakit. Penyakit apa Jose? Penyakit yang muncul di abad ke-7. Udah sembuh soalnya. Saya kan survivor, gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Saya survivor teman-teman.
Bang, sudah berdoa kah? Puji Tuhan sudah. Ya, kamu harus tahu loh, selama saya live itu di hati saya nggak ada henti-hentinya untuk berzikir, menyebut nama Yesus gitu ya. Ya, menyebut nama Yesus, selalu berzikir dalam hati, mengingat nama Yesus ya. Karena kalau saya nggak ingat nama Yesus, habislah. Ajaran apa abad ke-7? Ya silahkan dijawab teman-teman. Yang sekarang pengikutnya ada berapa miliar sih? 1,8 atau 1,7? Patient zero-nya siapa kak? Pertanyaan bagus. Mari kita coba renungkan. Aduh, 2M ini yang sudah sembuh totalnya ya. Belum, 2M itu sudah sembuh ya. Karena mengalami keperosotan, kamu tuh belum update. Yang 2M itu waktu masih belum sembuh, sekarang sudah pada sembuh jadi menyusut gitu. Salah satunya saya sudah sembuh, puji Tuhan ya. Saya sudah dikarantina, sudah divaksin, sudah mendapatkan perlindungan, sudah tidak terkena lagi lah, udah ada antibodi lah ya. Begitu. Begitu. Kenapa menyembah Yesus? Karena kami tidak butuh alasan untuk menyembah Yesus ya. Kami tidak perlu alasan untuk menyembah Yesus, ngerti Islam ya. Kalau kami perlu alasan, maka kami terus-terusan akan bertanya-tanya. Alasan, ngerti? Jangan ditanya ya, itu menjadi kewajiban, ngerti? Kita lanjut ya. Gila, wah parah, saya dikatakan Al-Hijr ayat 6. Saya kan bukan buta huruf, jadi saya nggak mungkin majnun lah. Yang majnun itu yang dalam surah Al-Hijr ayat 6 itu siapa ya? Saya itu nggak pernah, wahai engkau yang telah diturunkan kepadanya. Bener, saya nggak lagi menghujat, nama saya kan Joseph. Barangkali ada yang salah baca, ini Muhammad, langsung dia typing, gila gitu. Bukan, kita baca lagi, baik-baik. Joseph Albert Michael. Ya, ingat nama saya Joseph Albert Michael, nggak ada Muhammadnya, nggak ada nama M di situ, nggak ada. Ya, jadi jangan ketika masuk, mentang-mentang penampilannya sama kayak Mr. M gitu kan langsung sebut, ya jangan ya. Begini rupanya Yesus waktu muda. Yesus itu tidak terpaut oleh waktu. Kita baca dalam Ibrani. Selalu ada jawabannya kalau kamu dalam Kristen. Kalau kamu di dalam Islam nggak bakalan ada. Kita baca dalam Ibrani ya. Kita baca di dalam Ibrani, di situ dikatakan Yesus tetap sama sekarang dan selama-lamanya. Kita baca mana ya, di dalam Ibrani berapa? Saya jadi lupa tuh. Ibrani 13 ya. Oh iya, Ibrani 13 itu agak lupa ingat. Banyak hafalan saya. Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Jadi tidak ada waktu Yesus waktu muda, Yesus waktu ini, enggak. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin, sekarang dan sampai selama-lamanya. Ibrani 13 ayat 8. Ibrani 13 ayat 8 ya. Jadi jangan lupa Islam ya. Yesus itu beda dengan junjungan kalian. Kalau junjungan kalian mungkin dari sekarang udah jadi abu kali ya. Jadi tengkorak jadi abu. Banyak ya, gini. Ada teman-teman nggak yang mau bertanya, yang mau berpikir logika gini? Kan mereka banyak yang selalu ada ini jenazah ustadz ini utuh ketika digali. Kenapa junjungan mereka tidak dibuktikan gitu ya? Ketika digali jenazahnya masih utuh, itu nggak ada. Tapi mereka bangga dengan ustadz mereka, dengan habib mereka, dengan ulama mereka, jasadnya utuh, jasadnya tersenyum, digali kuburannya untuk dipindahkan, ternyata jasadnya utuh. Kenapa junjungan mereka nggak seperti itu ya? Mereka hipokrit gitu, mereka katakan nanti takut disembah, tapi mereka lebih mau untuk menggali jasad-jasad ulama ustadz mereka, padahal sudah jadi sama saja. Gitu ya. Padahal sama aja kan. Nah silahkan dipikirkan. Tuhan Yesus tidak berubah, betul, itu lagunya. Yang sebenarnya itu dicuri oleh mereka jadi selawatan, padahal itu lagunya Tuhan Yesus tidak berubah, ya kan? Mereka curi jadi selawatan, itulah mereka kan tukang klaim. Coba lu buktikan siapa yang berlatria sama Yesus. Kami tidak hanya berlatria kepada Yesus, kami berlatria juga kepada Allah Tritunggal Maha Kudus yang adalah Yesus Kristus, salah satunya firman Allah yang menjadi manusia, dialah putra tunggal Bapa.
Jadi latria itu nggak hanya kepada Yesus. Ngerti? Kami bukan Jesus only. Kami itu adalah Allah Tritunggal Maha Kudus, Allah kami Esa. Ya. Jadi bukan Jesus only, hanya Yesus. Makanya pertanyaan Nandar itu nggak masuk akal. Kok latria hanya kepada Yesus, sedangkan Yesus dan Bapa itu satu. Ketika berlatria kepada Bapa, maka berlatria juga dengan Yesus. Gitu loh. Lo dicari Nandar. Pak Nandar itu ini, kenapa saya nyolong anaknya yang berusia 6 tahun terus saya kawini? Makanya dia cari saya. Apa saya itu nyolong menantunya, kemudian saya kawini? Atau saya itu menikahi ibunya yang telah menjadi janda dengan alasan untuk menafkahi? Atau saya itu mengambil istrinya dengan alasan karena rampasan perang? Enggak kan? Ngapain kamu nyari-nyari? Ya, saya bukan DPO kok dicari-cari. Yang jadi DPO itu yang tadi, mencuri anak kecil untuk dikawini, mencuri istri orang lain, mencuri menantu, itu yang jadi DPO. Ya, ngapain mencari? Saya tuh nggak melakukan tindakan yang kayak gitulah ya. Saya manusia bermartabat. Oke, kita lanjut ya. Bang, emang ada penghapusan dosa? Ada. Penebusan dosa? Ada. Oleh Yesus Kristus? Yes. Ya, ketika Tuhan Yesus menetapkan malam perjamuan sebelum dia ditangkap, dia memecah-mecah roti, membagi-bagikannya kepada muridnya. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu dan bagi semua orang. Lakukanlah ini sebagai pengingat akan daku. Dengan cara yang sama, ia mengangkat piala yang berisi anggur. Ia mengucap berkat, membagi-bagikannya kepada muridnya seraya berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru dan kekal. Kenapa Yesus menegaskan ada tubuh dan darah? Karena persembahan sedari mula bangsa Israel itu adalah kurban anak domba yang tidak bercacat. Beneran, ya, korban bakaran itu tubuh dan darahnya. Darah yang disembelih itu dipercik-percikan. Kamu baca dalam Keluaran, ya. Ketika Musa mempercik-percikan DARAH itu, sembelihan itu ke bait Allah, ke altar. Bahkan ketika teman-teman baca dalam Keluaran, ketika ada kisah di mana bangsa Israel mengoleskan di pintunya darah anak domba itu supaya terhindar dari malaikat maut. Nah itu, darah itu melambangkan penebusan. Yesus ada berapa? Yesus itu ada satu. Firman Allah menjadi manusia itu hanya ada pada abad pertama ketika dia menjadi manusia sesuai dengan kesaksian para rasul. Tidak ada lagi di kitab-kitab lain seperti di dalam kitabmu yang katanya suci di Al-Quran. Itu nggak ada. Itu angan-angan kosong. Ya. Gitu. Kita lanjut ya. 2030 Islam punah. Jangan dong. Kalau misalkan mereka punah, kita semua nanti nggak ada hiburan. Biarkan mereka ada ya. Jadi ketika mereka ada, teman-teman itu menjadi pengingat. Teman-teman bersyukur menjadi pengikut Kristus. Ya, kita lanjut. Jadi semisal mendoakan orang meninggal itu ada manfaatnya. Ya, kamu kalau misalnya ada orang meninggal, simpelnya kalau kamu nggak mau mendoakan, nggak usah ngucapin rip, nggak usah ngucapin turut berduka cita, nggak usah. Itu aja. Karena ketika kamu mengucapkan rest in peace itu kan dalam bahasa Indonesia beristirahat dalam damai. Itu secara nggak langsung kamu kan mendoakan semoga dia beristirahat dalam damai. Kalau kamu sudah tahu dia sudah beristirahat dengan damai, ngapain kamu doain? Gitu aja. Jadi nggak usah dibuat ribet jadi orang Kristen Andre Nainggolan. Silahkan kamu lakukan apa yang kamu punya, tapi kalau misalkan kamu menjadi batu sandungan, silahkan kamu tanggung sendiri akibatnya. Ya, Rasul Paulus telah menegaskan, kalau misalkan menjadi pengikut Kristus, kemudian kamu jadi batu sandungan bagi saudaramu yang lain, ya silahkan saja kamu tanggung akibatnya. Simple kok. Sedari mula gereja telah mendoakan arwah-arwah orang beriman, kok kamu mempertanyakan sekarang. Kamu baca lagi sejarahnya ya. Kita baca lagi. Kita lanjut. Oke. Saksi Jehovah. Oh ya udah, kalau saksi Jehovah ya. Salve Joseph, salve. Tuhan Yesus berkati. Shalom teman-teman semuanya. Shalom. Itu Yesus atau Allah? Shalom. Shalom pendeta jujur. Kamu sedang ini malam pertama dengan istri baru kamu yang berusia 6 tahun. Coba di mute dulu atau selesaikan dulu kegiatannya baru naik. Karena ada suara anak kecil 6 tahun itu tadi. Ini hari apa sih? Hari Selasa. Kira saya malam Jumat. Kita lanjut ya teman-teman ya. Ada sinyal asing yang sedang menghampiri. Shalom Mas Boy, selamat malam. Ada beritahu. Protokol Shalom. Oke, kita lanjut ya, kita turunkan. Yahudi aja ngeludahin muka Yesus, nggak jadi masalah. Orang Yahudi yang kamu katakan meludahi muka Yesus itu telah bertobat. Dan buktinya orang-orang Yahudi menjadi percaya. Salah satunya adalah murid Yesus. Dan ketika kamu baca dalam kisah para rasul, murid-murid Yesus yang juga adalah orang Yahudi mempertobatkan orang Yahudi lain sehingga jumlah mereka bertambah pada saat itu menjadi 3.000 orang.
Ingat ya, kalau kamu mengatakan orang Yahudi aja ngeludahin kalian, kami diludahin tinggal dicuci pakai sabun kelar bersih. Kalian itu dibombardir habis-habisan, makanya kalian ngemis-ngemis Free Palestine, Free Palestine. Udah dong, jangan memperkeruh suasana, sudahlah. Kita percaya bahwa kita harus menyuarakan Free Palestine. Apa? Free Palestine from Hamas. Ya. Oke, kita lanjut. Yang Tuhan itu Yesus atau Allah? Kamu itu pertanyaannya ngaco. Yesus itu Tuhan dan Allah itu sendiri. Jadi kalau kamu bertanya yang Tuhan itu Yesus atau Allah, ya udah jelas Yesus itu adalah Tuhan dan Allah. Kalau kamu pertanyaannya dibuat mondar-mandir. Ya. Oke, kita lanjut. Kak Joseph, saya pacaran dengan seorang muslim. Dia tertarik belajar jadi Kristen. Saya harus apa? Ya kamu harus dukung. Kamu harus dukung dan kamu harus doakan juga selalu. Kamu dukung dia dengan encourage dia tanpa harus memaksa terlalu keras. Biarkan dengan kehendak bebas dia. Biarkan dia menilai bahwa ketika dari dirinya sudah punya kemauan, dia harus buktikan kemauannya itu dengan tindakan yang dari dia sendiri. Bukan karena kamu, bukan karena orang lain. Ingat, menjadi pengikut Kristus itu tanggungannya diri masing-masing. Ngerti? Ya, kalau orang di luar sana sudah mulai percaya dengan Yesus Kristus, ingat teman-teman, tetap dan terus doakan. Kenapa? Doa orang benar bila didoakan sangat besar kuasanya. Kita tidak henti-hentinya berdoa untuk banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Bukan soal jumlah, bukan soal mayoritas atau minoritas, tetapi kita semua percaya. Kalau kita senang, kita mau supaya orang juga kebagian senang. Itulah sukacitanya menjadi pengikut Yesus. Kita tidak egois dengan keselamatan. Kita tidak pernah menutupi keselamatan itu. Ngerti? Karena mempunyai keselamatan itu artinya kita juga harus siap untuk memberitakan keselamatan. Sama seperti Yesus. Gitu. Oke? Ya, jadi buat kakaknya tadi kalau ada pacarnya itu ya silakan. Kamu encourage dia supaya berani untuk melakukan tindakannya. Apa yang harus pertama kali lakukan ya silakan. Pastikan apa yang ia inginkan itu tidak ada lagi yang namanya tanda tanya. Maksudnya apa Joseph? Maksudnya jangan nanti di tengah-tengah jalan tiba-tiba bertanya-tanya, apakah keputusanku sudah benar atau belum? Itu prinsip saya. Jadi kalau misalnya ada teman-teman di sini yang juga punya pengalaman yang sama, kurang lebih dengan pacar kakaknya Tito tadi, ingat pastikan kalian sudah benar-benar siap. Jangan nanti di tengah-tengah jalan ketika oh ya udah saya ke gereja tiba-tiba bertanya, no, ya nggak ada istilahnya balik kanan. Jadi pengikut Kristus harus maju ke depan. Ya, mau saya, mau orang yang sudah Kristen dari lahir, menjadi pengikut Kristus itu harus berani move forward. Tidak ada lagi balik kanan. Oke? Jadi saya tidak mau kalau nanti saya sarankan, oh ya silakan pergi ke gereja, nanti tiba-tiba di tengah-tengah balik badan. Ya, nggak mau. Jadi makanya saya saran pertama adalah pastikan apa yang sudah menjadi niat tidak lagi ditanyakan di tengah-tengah jalan. Oke? Ya Kak ya? Silakan didiskusikan dengan pacarnya ya supaya nanti di tengah-tengah nggak ragu-ragu, nggak balik kanan. Oke, kita lanjut ya. Oh Kak Kalkun, nah ya Kak Kalkun. Kalau ada pertanyaan silahkan DM aja. Shalom. Selamat malam, Bang Ocep. Ya, selamat malam. Giliran gelap beropen cam ya. Boleh? Boleh apa? Saya lanjut tadi. Suruh open cap, saya langsung turun. Suruh masuk Islam ulang tadi tuh. Siapa? Siapa? Saya yang suruh kamu masuk Islam ulang. Terus? Udah, itu aja yang bisa kamu lakukan. Enggak, berarti kamu masuk Katolik ya? Saya menerima pengikut Kristus, saya menjadi pengikut Kristus dan menerima dalam gerejanya. Kenapa? Oh, berarti akan Ocep setara menikah nih karena mengikuti jejak Yesus. Apa itu? Ya, Apa? berarti Ocep setara menikah, so tidak menikah. Yesus Sudah katakan mau mengikuti menikah jejak tidak menikah itu pilihan orang. Ada kok di dalam ayat Alkitab, mau bukti. Apa itu? Oke, kita buka dalam Injil Matius ya. Matius 19 ayat 12. Perhatikan ya, Matius 19 ayat 12. Matius 19 ayat 12. Nih. Ada orang
yang tidak dapat kawin karena ia lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kerajaan sorga. Siapa yang dapat menerima, hendaklah ia menerima. Jadi Yesus katakan ada orang kawin dan ada orang tidak kawin. Kenapa? Terus yang pastor tidak menikah itu gimana? Ya pilihan lah, Islam kan gak semuanya tentang selangkangan, gak kayak junjungan kamu. Baca dalam baca dalam Matius 19 ayat 3, kita baca nih. Nih. Ya. Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan berfirman karena itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Artinya apa? Pernikahan atau perkawinan itu disahkan oleh Yesus, dan orang yang tidak kawin pun disahkan oleh Yesus karena itu pilihan hidup. Orang yang menikah atau orang yang kawin artinya mereka hidup dalam kerajaan Allah, mengusahakan keluarga yang kudus. Maka orang yang tidak kawin, mereka memfokuskan dirinya untuk melayani Allah dan demi kerajaan Allah sesuai dengan Matius 19 ayat 12. Jadi itu pilihan hidup. Mau Romo, mau suster gak menikah itu karena mereka memilih, bukan karena terpaksa seperti Islam. Oke, ini saya tanya dulu ya di Kristen ya, boleh toh? Boleh, silakan, kan dari tadi udah bertanya. Memangnya tadi bukan bertanya kah? Terus Yesus datang untuk menyelamatkan umat manusia ya. Betul, Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga ia mengkaruniakan putranya yang tunggal, supaya yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Iya, Yesus menyelamatkan semua orang. Terus yang disalib, orang Romawi yang menyalib, apakah Yesus menyelamatkan mereka juga? Yesus berkata di kayu salib, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus mengampuni mereka. Sabar. Ampunilah Bapa. Berarti bukan Yesus kan? Sekarang saya tanya sama kamu, bisa nggak Muhammad mengampuni dosa orang yang bersalah? Enggak, ini kan komal kamu. Saya tanya sama kan kamu, kalau kamu menegaskan bukan Yesus yang mengampuni, saya ikuti. Tapi saya tantang kamu, buktikan ayat Al-Quran atau hadis Muhammad mampu memerintahkan Allah untuk mengampuni dosa. Dengerin Islam. Saya suka kamu menyangkal saya, tapi saya minta kamu menyangkal saya dengan dalil. Kamu samakan Yesus sama seperti manusia. Bukan dia yang mengampuni tapi Bapa. Oke, tapi kamu baca nggak? Dengar nggak? Yesus itu memerintahkan Bapa untuk mengampuni. Ya Bapa, ampunilah mereka. Artinya apa? Ada otoritas karena Yesus itu setara dengan Bapa. Sekarang saya minta, bisa nggak Muhammad merintahin Allah, ngampunin, nggak usah jauh-jauh. Pamannya Abu Lahab, bisa nggak? Nggak bisa, makanya turun surah Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Celakalah Abu Lahab. Ya, karena Muhammad nggak mampu mengampuni. Gak jadi masalah, bukan Yesus yang mengampuni. Yesus itu memerintahkan kepada Allah Sang Bapa mengampuni mereka kok. Kenapa? Karena penghakiman itu telah diserahkan kepada Yesus. Ngerti kamu? Silakan aja, silakan kamu berbicara pakai dalil. Silakan. Silakan dibuka ininya. Halo, dibuka mic-nya itu. Oi, dibuka mic-nya itu. Halo. Shh. Halo. Nah, apa lagi? Berarti Yesus tidak mampu mengampuni orang-orang yang menyalib dia kan? Sudah, bisa bahkan memastikan orang-orang yang menghujat Yesus untuk masuk ke dalam surga. Bisa, penjahat yang... Tadi kan Ocep bilang Bapa yang mengampuni. Dengerin nggak saya ngomong? Makanya punya kuping itu jangan rusak karena toa. Yesus itu mengatakan dia Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalimat Yesus itu mengisyaratkan supaya Allah Sang Bapa mengampuni mereka. Sekarang saya minta sama kamu, bisa nggak kamu nyuruh Allah ngampunin saya? Bisa nggak? Terbukti nggak Allah ngampunin saya? Kamu ini nggak ngerti-ngerti, otaknya otak Islam memang susah. Bingung saya. Silakan pakai dalil, silakan. Halo, silakan dibuka mic-nya. Pakai dalil ya.
Jangan cuman berasumsi lagi, pakai dalil. Pakai dalil gimana ini? Ya dalilnya seperti yang tadi saya katakan, ada nggak Muhammad mengampuni orang yang menghujat keluarganya yang berdosa? Abu Lahab deh, Sudah, Abu Lahab. kalau Bisa nggak? iya memang nggak bisa. Ya sudah, kalau nggak bisa. Kan di kami kan tiap-tiap harus yang penting mengimani la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Terserah itu mau masuk neraka dulu baru dimasukkan ke dalam surga. Yang penting yakin bahwa kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya berarti itu sudah. imani saja. Oke. Bukan Oke. imani saja. Loh, nggak usah banyak diskusi. Kalau ujung-ujungnya yang penting la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mau terserah itu terserahnya ya udah. Lah. Imani saja kalau gitu ya, jangan buang-buang waktu saya. Yesus laki-laki kak? Oh yes, Allahmu juga laki-laki. Coba baca surah Al-Ikhlas ayat pertama. Kul huwa Allahu ahad. Kenapa Allah kamu pakai kata ganti huwa? Huwa itu bahasa Arab, dia laki-laki. Kenapa Allah kamu dikatakan sebagai kata ganti laki-laki? Naik ya topi miring. Thank you Kak Roy, thank you. Terima kasih teman-teman, berkatnya melalui gift, terima kasih. Sudah, jangan HBD, ini kita sudah fokus ya. Sudah. Ngucapin HBD terus. Nanti ada yang iri. Nanti pas ada yang ulang tahun di tanggal 5, tanggal 6, nanti teman-teman gak ngucapin, dia marah loh. Ya, ngambek dia. Kasih kue. Ya. Emang kamu pernah melihat Allah? Yesus sudah jawab dalam Yohanes 20 ayat 29. Ya, dikatakan apa? Karena kamu melihat maka kamu percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun mereka percaya. Artinya apa? Kami pun sekalipun tidak pernah melihat Allah, tidak pernah melihat Yesus yang adalah Allah itu, kami percaya maka kami berbahagia. Kita lanjut ya, kita naikkan orang Islam yang kolom komentarnya ini ramai sekali yang saya pin. Saya minta mereka untuk naik, saya sudah undang mereka untuk naik. Kita lihat apakah mereka berani, seberani mereka typing. Saya sudah undang mereka yang saya pin-pin ini, saya undang ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat di tampilan layar ada komentar yang disematkan atau dipin, ini sudah pasti saya undang. Tapi lihat mereka berani naik atau enggak, terima undangan saya untuk naik apa enggak. Silakan ya naik ya. Saya nggak mau cuman kolom komentar aja rame. Shalom, Al-KTP, selamat malam. Ya, malam, Yosef. Islam, Kristen. Saya mualaf dari Katolik. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Oke, sekarang mualaf dalam Islam kamu golongan mana? Saya mualaf, gak usah tanya. Kau mau diskusi nggak? Oh, takut, gak usah tanya. Make sure dong. Kenapa? Ini yang mualaf-mualaf kayak kamu, Demian, itu nggak berani diskusi sama saya karena kamu tahu kualitas orang yang murtad itu jauh daripada kamu yang mualaf. Kamu meninggalkan sesuatu yang berharga. Saya tanya sama kamu mualaf golongan apa? Islam Kau apa? kenapa mute? Baru saya ngomong kau udah mute. Kau yang Buka penakut. Buka kamera. Kalau Kau kamu sadar nggak Yesus itu diutus buat Bani Israel? Buka kamera. Kamu penumpang gelap. Buka kamera. Kalau kamu mengatakan saya takut, setidaknya saya buka kamera memperlihatkan wajah. Buka kamera. Jangan pakai masker. Kenapa kau mute? Buka kamera. Saya mute karena kamu nggak buka kamera. Sampai kamu buka kamera Takut. Saya takut tidak waras ketularan sama kamu. Silakan buka kamera. 1. Takut kau omong besar aja kau. Omong besar kau. Mulut dalam besar. nama Ayo, Yesus mulut aku dua ayo. Kristus, dengan perantaraan Maria Dua Bunda arah sama aku, dua arah. diperkuat Diskusi. dengan perantaraan malaikat agung Mikael, saya turunkan kamu. Ayo. Jadilah kamu pengikut Muhammad yang akan binasa. Ya di mana-mana saya perhatikan loh, saya nggak baru nonton kamu, saya selalu simak kamu ya. Di room-room lain kamu begitu gagahnya buka kamera, ngaku-ngaku mualaf, ngaku-ngaku Islam. Di room saya suruh buka kamera takut. Kenapa? Karena mualaf manapun tidak ada yang berani dengan sekelas murtadin seperti saya, karena saya sudah tahu seluk-beluknya. Yang takut siapa? Buka kamera aja enggak, ini topi miring dari tadi sama kayak namanya, mungkin nggak cuma topinya yang miring, otaknya juga miring dari tadi. Saya sudah nanti buka kamera kok nggak berani. Kamu juga sama nggak berani naik kamu. Ya otak kamu jadi ikutan miring tuh. Dia itu memang kemana? Memang betul dia mualaf betul. Saya tapi nggak tahu Katolik atau bukan ya. Saya nggak urus. Tapi kalau kamu berani, silakan diskusi sama saya. Buka kamera seperti kamu di mana buka kamera. Silakan. Hah? Oke.
Host penakut, ya nggak apa-apa. Saya itu takut dengan apa? Takut dengan kegilaan, ketidakwarasan. Sama kayak kamu penakut, nggak berani untuk diundang. Kamu lebih penakut daripada saya. Saya itu nantangin orang kemana-mana, tapi orang yang ditantangin nggak pernah mau. Sama seperti kamu, Ilham. Nggak berani naik, nggak berani request dan nggak bisa diundang juga, ya. Gini ya, Islam, teman-teman harus tahu, Islam itu terpecah menjadi 73 golongan sesuai dengan hadis Nabi. Orang Yahudi terpecah menjadi 71 golongan, orang Nasrani terpecah menjadi 73 golongan, umatku terpecah menjadi 73 golongan. Islam itu punya 73 golongan, di antaranya kalau masih ada Mujassimah, mungkin dulu ada. Ya. Kemudian apalagi ada Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah nanti ada Asy'ari, ada Maturidi, nanti ada dari golongan Ibnu Taimiyah Salafi yang menyebut mereka juga golongan Aswajah. Ya, dan banyak lagi, ya. Aswajanya Ibnu Taimiyah itu sering dikatakan oleh orang-orang Indonesia sebagai Wahabi, ya, yang katanya Abdul Wahab bin Rustum itu, ya, Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian ada lagi Syiah itu nanti ada Syiah Rafidhah, Syiah Fatimiyah dan seterusnya. Itu banyak terpecah dari golongan-golongan itu, jadi ada cabang-cabangnya jadi 73. Paham? Makanya saya tanya, dia jadi Islam golongan apa? Kok mau, kok takut? Ngerti ya? Jadi dalam Islam pun ada golongan-golongan. Jadi yang Kristen jangan cuma pikir, oh kita Kristen ada Katolik, ada Protestan, ada... mereka juga ada Islam itu, ya. Ngerti? Takut ketemu mu'alaf kah? Takut siapa ditantangin open camp gak mau tuh nggak request lagi. Santri idaman Tuhan. Kamu namanya santri idaman Tuhan, mungkin kamu diidam-idamkan supaya kamu cepat-cepat dihakimi kayaknya deh. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut teman-teman. Happy belated birthday Joseph, thank you. Tuhan Yesus berkati teman-teman yang mengucapkan happy birthday. Ya, turun, kill. Kita lanjut ya. Teman-teman bantu tap-tap layar ya. Suban Taulas, selamat malam. Malam. Silahkan buka kamera lagi, kamu lagi. Ya teman-teman bantu tap-tap layar ya. Bantu tap-tap layar, dikencangkan tap-tap layarnya supaya room saya nggak gampang rungkat teman-teman. Love orange ya teman-teman ya. Terima kasih Tuhan. Apa? Ada di dalam. Apa? Iya. Kamu ngomong sama siapa? Sama Jibril? Fokus. Shalom. Tadi kan saya tanya kenapa kamu kos turun saya, aduh. Ya karena kamu tidak nyambung. Karena kau bilang sama saya yang penting la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, gini, kamu mau gimana yang penting la ilaha illallah. Sekarang saya tanya sama di kamu. iman kamu. Enggak, saya tanya sama kamu. Dari mana dalil la ilaha illallah? Saya tanya iman kamu kok kamu bolak-balik. Berarti kamu nggak mau ditanya dulu. Saya tanya tentang ini iman diskusi lintas iman. Jangan kamu maunya bertanya, kamu nggak mau ditanya. Saya sudah menjawab dari tadi pertanyaan kamu nggak menjawab satupun pertanyaan saya. Yang bahkan mudah menurut saya. Kenapa? Ya namanya diskusi itu tanya jawab. Kamu juga bertanya, kamu juga menjawab. Nggak cuman kamu sekedar bertanya aja. Ngerti Islam? Lagi pula kamu kenapa sih suka-suka gelap-gelapan begitu? Apa kamu ngikutin junjungan kamu ya suka gelap gitu? Nah iya, ke tempat terang. Gelap lagi. Ini memang mengundang malaikat nanti datang. Memangnya kamu bakal dikasih wahyu apa seperti junjungan kamu? Halo Joseph, wish you all the best ya. Terima kasih HBD, terima kasih Kak Princess, terima kasih Om Gates, terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih berkatnya melalui gift, terima kasih Tuhan Yesus berkati. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Mari kita diskusinya yang elegan, diskusinya yang tertib, diskusinya yang kondusif ya. Dengan dalil, dengan data, bukan dengan asumsi, dengan narasi liar ya. Kita buktikan kita beriman karena ada bukti. Shalom, kepomu 2111. Oke, turun. Ya, kenapa turun dia? Oke, kita lanjut ya. Itu di goa. Di goa bentuknya gitu. Salve opung, salve juga teman-teman semuanya. Shalom. Yang baru bergabung mohon bantu tap-tap layar dan love orange ya teman-teman ya. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Kak Princess. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Ya. Shalom Agus. Halo. Iya, shalom. Halo. Iya, shalom. Selamat malam Agus. Selamat malam. Merah Ya, Islam atau Kristen? Kristen bang.
Kristen. Ada yang mau ditanyakan atau disampaikan? Nggak ada bang. Semangat terus bang. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati selalu ya bro ya. Tetap bertumbuh dalam Kristus ya. Amin. 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 Terima kasih bro. Nggak pernah sembahyang dia, nggak pernah udah. sembahyang. Ya oke, kita lanjut ya. Adakah Islam yang berkualitas kah malam ini? Atau semuanya sudah tidak berkualitas atau bagaimana? Kita pakai dalil ya. Jadi gini, teman-teman yang baru kenal saya, mohon maaf salam kenal ya. Saya tipikal orang yang tidak mau buang-buang waktu, tidak mau buang-buang tenaga. Apapun itu yang ada di dalam diri saya terbuang sia-sia intinya dengan yang tidak penting. Jadi, karena waktunya juga terbatas dan teman-teman juga saya rasa punya kebutuhan dari setiap dari kita adalah wawasan dan pengetahuan yang baru, bukan sekedar hiburan. Jadi buat teman-teman Islam mohon sangat dengan hormat ya, naik ke sini itu bukan sekedar diskusi kencang-kencangan suara, bukan, tapi juga dengan dalil, dengan data. Oke? Ya, kita lanjut. Modal congor. Apa? Saya bukan lagi menjadi, nama saya Joseph Albert Michael ya, bukan Muhammad. Jadi stop mendeskripsikan pribadi Muhammad ke saya. Mohon maaf ya. Michael, nama saya nggak ada Muhammad-Muhammadnya. Jadi jangan mendeskripsikan saya seperti kamu mendeskripsikan junjungan kamu. Ngerti? Ya? Udah dong. Udah yepingnya, saya nggak akan pernah berhenti yeping karena saya manusia, Zoro Sukabumi. Kecuali kalau saya diam, terus tiba-tiba jadi gelap seperti ini. Ya. Nah, saya ini bukan manusia, berarti saya batu yang turun dari sorga tiba-tiba putih bersih karena menyerap dosa-dosamu itu ya. Hebat loh batu itu ya, menyerap kuman. Penumpang gelap, apa batu yang gelap? Penumpang itu nggak ada yang gelap lah, yang lebih gelap daripada penumpang itu batu. Nggak ada yang lulus QC kak, ya iyalah. Gimana mereka mau lulus QC kok orang tidak ada kualitasnya? Apa yang perlu dikontrol dari mereka? Kualitasnya aja nggak ada. Itu nggak, yang namanya QC itu kan berarti barangnya ada kualitas sehingga diuji dulu kualitasnya seperti apa. Ya ini mereka nggak ada kualitasnya, mau apa yang diuji? Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Ayo, ada yang mau diskusi teman-teman mengenai Yesus Kristus, karena saya memasang tema Yesus Allahu Akbar. Ada yang keberatan dengan Yesus dikatakan Allahu Akbar, atau mungkin ada yang keberatan Yesus dikatakan Allah, atau mungkin ada hal lain, silahkan ya dari teman-teman Islam terutama atau dari teman-teman yang bukan Kristen. Terima kasih teman-teman, Tuhan Yesus berkati ya. Kita lanjut, terima kasih teman-teman mawar-mawarnya, terima kasih. Ya, Al-KTP nggak naik lagi ya, nggak ada orang dibilang takut kok. Al-KTP itu nggak mau naik lagi dia, takut dia. Teman-teman, ini saya dari tadi diskusi, dari tadi live, saya itu live 1 jam 51 menit, artinya 2 jam. Tidak ada yang berkualitas semuanya. Teman-teman kasihan, ya. Sudah menunggu Joseph lama-lama, ya tapi nggak ada yang mau, nggak ada yang bisa berdiskusi secara elegan, secara berkualitas. Ini gimana nih teman-teman? Apa kita end aja live-nya? Sendiri nggak ada temennya gitu kan, nggak ada Islam yang berkualitas yang bisa tektokan gitu. Istilahnya diskusi itu kan sebenarnya bukan sekedar adu uji data, tapi juga tektokan gitu. Jadi enak, orang nonton nengoknya pun enak gitu ya. Ini nggak ada dari tadi. Shalom bang. Shalom Kepomu 211. Selamat malam. Islam atau Kristen? Malam. Kristen bang. Kristen. Ada yang mau ditanyakan bro? Tetap semangat bang. Terima kasih bro. Tetap semangat juga Terus di dalam Yesus menciptakan Kristus. kebenaran bang. Amin. Amin. Tetap semangat juga ya bro ya. Ya bro, oke. Yesus berkati. Selamat malam. Shalom. Shalom. Sorry. Islam ngumpat, iya makanya pada bosan ya. Kalau di room lain itu pasti mereka naik, ada aja 1 orang 2 orang. Di room saya itu nggak ada yang mau naik loh, mereka takut loh, mereka semua itu. Ya kalau nggak ada lah, saya tutup dulu lah ya live-nya. Saya lanjut lagi nanti malam kalau memang saya kuat ya. Saya mau makan dulu. Ini dari tadi Islam saya perhatikan di DM-nya cuman berani DM saya doang. Ini spam jadinya, teman-teman yang mau mendukung dalam doa yang ini ketutup semua, mohon maaf ya, belum saya respon karena setiap saya buka request DM itu pasti makian ya, mereka nggak berani naik gitu loh. Nanti kita lanjut malam lagi ya, karena saya mau makan dulu, kebetulan saya lapar sekali, saya belum makan dari sore. Oke teman-teman, mari kita
akhiri dulu live-nya. Saya nggak tutup dalam doa karena akan dilanjutkan. Nanti doanya kalau sudah saya tutup ya. Atau teman-teman tutup sendiri dengan ininya. Dengan doa masing-masing. Oke, teman-teman, mari kita akhiri dulu live-nya. Saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah bergabung untuk sesi live hari ini. Untuk sesi ini, terima kasih banyak ya. Nanti kalau saya live, saya pasti langsung live. Nanti ada notifikasinya. Buat yang belum ada atau tidak ada notifikasi, coba dicek. Sudah follow saya atau belum ya. Kalau belum follow, silakan di-follow ya. Ya, yang enjoy silakan follow ya teman-teman. Tolong bantu saya, bukan sekedar teman-teman, saya tidak meminta, saya tidak pernah istilahnya berharap dengan dukungan materi, no. Kalau teman-teman berbagi berkat silahkan dengan kerelaan hati, tapi saya lebih suka kalau teman-teman mendukung saya dalam doa. Terus doakan, karena saya percaya doa itu lebih besar kuasanya dari apapun ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Tuhan Yesus memberkati teman-teman yang sudah membantu saya untuk sesi live ini, yang sudah tap layar. Terima kasih teman-teman moderator, Kak Krisan, Om Don, ya. Semuanya teman-teman yang di bawah, Kak Agnes, terima kasih semuanya ya. Banyaklah teman-teman yang saya sebut, terima kasih Kak Yani, ya. Terima kasih Kak GC Disciple, ya. Kak Edis, terima kasih lah. Kak Justin, terima kasih ya. Semuanya terima kasih pokoknya ya. Kalau saya satu-satu sebut nanti nggak habis-habis. Ini saya seperti Windah Basudara absen ya. Sampai jumpa ya di sesi live berikutnya kalau sempat. Ingat ya, camkan kalau sempat, kalau nggak sempat besok pasti saya live, ditunggu aja. Oke, bye bye teman semuanya, selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas teman-teman masing-masing ya. Terima kasih yang sudah mengucapkan ulang tahun untuk saya atas doa-doanya, kiriman gift-giftnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati ya. Semoga tetap doakan saya di umur saya yang terus bertambah, di umur yang 20 tahun ini. Saya semakin giat untuk berkarya di dalam Roh Kudus, sama seperti teman-teman. Juga mau membagi berkat yang telah saya dapatkan. Dengan berkat yang sama, saya juga membagi berkat kepada teman-teman semuanya. Terima kasih teman-teman semuanya. Saya pamit dulu, kita lanjut di sesi live berikutnya. Tuhan Yesus memberkati teman-teman semuanya. Shalom, selamat malam. Malam,